Setelah suami mengirim surat cerai, aku langsung memecat adik iparku sebagai manajer di perusahaan. Ibu mertua dan suamiku histeris berkata, "Kenapa kau pecat adikmu yang berprestasi itu?" Aku hanya tertawa dan menjawab, "Dia bukan keluargaku lagi." Kubuat mereka menyesal setelah mengkhianatiku. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana pagi di ruang kerja Direktur Utama terasa begitu tenang namun penuh dengan beban pekerjaan yang menumpuk. Najwa duduk tegak di balik meja besarnya, memeriksa lembar demi lembar laporan keuangan bulanan. Tangannya bergerak lincah membalik setiap halaman dokumen, sementara matanya menelusuri rentetan angka dengan ketelitian tingkat tinggi. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, Najwa terbiasa menghadapi tekanan besar setiap harinya. Ia membangun usaha ini dari bawah dengan susah payah, mengorbankan waktu istirahat, tenaga fisik, dan seluruh pikirannya. Di tengah kesibukannya menganalisis margin keuntungan bulan ini, pintu ruangannya diketuk dari luar. Seorang asisten wanita masuk membawa sebuah amplop kertas yang tampak tebal. Asisten itu meletakkan amplop tersebut di atas meja Najwa dengan hati-hati dan menyampaikan pesan bahwa ada kurir yang baru saja mengantarkannya secara khusus. Najwa hanya mengangguk pelan dan meminta asistennya untuk kembali melanjutkan pekerjaannya di luar. Ruangan kembali sepi, menyisakan suara detik jam dinding yang terus berputar. Najwa menatap amplop berperekat kuat itu sejenak. Entah mengapa ada firasat yang tidak biasa menyelinap ke dalam benaknya, tetapi ia segera menepis keraguan tersebut. Dengan gerakan tangan yang tenang, ia merobek ujung amplop dan menarik keluar isinya. Sebuah dokumen resmi dengan stempel Pengadilan Agama kini berada dalam genggamannya. Najwa membaca baris demi baris tulisan yang tertera di sana. Itu adalah surat gugatan cerai. Nama penggugat yang tercetak jelas di kertas itu adalah Lucky, suaminya sendiri. Selama beberapa detik, Najwa hanya terdiam menatap deretan kalimat hukum tersebut. Matanya menelusuri alasan gugatan yang tertulis di sana. Alasan yang sepenuhnya direkayasa seolah-olah Najwa adalah sosok istri yang selalu mengabaikan keluarga demi mengejar ambisi karir. Anehnya, tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh membasahi pipinya. Tidak ada isak tangis kepedihan atau teriakan histeris penuh penolakan seperti yang mungkin diharapkan oleh Lucky. Najwa justru menyandarkan punggungnya ke kursi kerjanya dengan sebuah helaan napas yang terasa sangat melegakan. Ia sebenarnya sudah sangat lama mencium aroma pengkhianatan di dalam rumah tangganya. Perubahan sikap Lucky yang semakin dingin setiap harinya, alasan kerja lembur yang sama sekali tidak masuk akal, dan wangi parfum wanita lain yang sering menempel di kemeja suaminya sepulang kerja. Najwa sudah mengumpulkan berbagai informasi dalam diam dan ia sangat tahu tentang keberadaan Firda, wanita yang selama ini menjadi simpanan Lucky. Selama ini Najwa memilih untuk tetap bungkam bukan karena ia perempuan yang lemah, melainkan karena ia sedang menyusun rencana dan memastikan perusahaannya aman dari jangkauan suaminya. Ia membiarkan Lucky merasa menang dan berada di atas angin. Lucky tampaknya mengira bahwa dengan melayangkan surat cerai terlebih dahulu, ia bisa hidup bebas membangun rumah tangga baru bersama Firda sekaligus membawa pergi separuh dari seluruh kekayaan yang telah Najwa kumpulkan. Pemikiran sempit suaminya itu membuat Najwa tersenyum sinis di ruangannya yang sepi. Lucky benar-benar salah menilai sosok istri yang selama ini menopang hidupnya. Kesabaran Najwa sudah mencapai batas akhir. Ia mengangkat gagang telepon yang ada di sudut mejanya. Ia menekan nomor ekstensi bagian personalia dengan gerakan jari yang sangat mantap dan penuh penekanan. Tidak ada lagi waktu untuk menunda atau memberikan kesempatan kedua. Kedatangan surat gugatan cerai ini adalah tanda yang sah dimulainya sebuah pembersihan besar-besaran dalam hidup dan perusahaannya. Panggilan itu segera tersambung pada dering ketiga. "Halo, ini Najwa. Saya ingin Anda mengeluarkan surat pemecatan resmi untuk Fikri detik ini juga. Kosongkan ruang kerjanya, cabut semua hak akses keuangannya, dan pastikan dia keluar dari gedung perusahaan ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Ucap Najwa dengan nada suara yang sangat dingin, tegas, dan tajam bak pedang. Terdengar suara kebingungan yang sangat jelas dari seberang telepon. Kepala bagian personalia terdiam sesaat, lalu mencoba bertanya dengan sangat hati-hati karena seluruh kantor tahu bahwa Fikri adalah adik kandung dari suami sang direktur utama. Fikri menduduki jabatan manajer berkat campur tangan dan tekanan dari Lucky di masa lalu. Namun Najwa langsung memotong kalimat keraguan dari bawahannya tersebut. "Lakukan tepat seperti yang saya perintahkan tanpa ada pertanyaan lanjutan."
Jangan berikan dia uang pesangon sepeser pun. Semua kerugian finansial yang dia buat selama menjadi manajer sudah lebih dari cukup untuk menggantikan haknya. Jika dia menolak, gunakan bantuan petugas keamanan. Ini adalah perintah mutlak dari saya. Tambah Najwa sebelum meletakkan kembali gagang teleponnya. Sementara itu, di lantai bawah, Fikri sedang duduk dengan sangat santai di ruang istirahat khusus karyawan. Ia menyandarkan tubuhnya di sofa empuk sambil memegang cangkir minuman hangat. Suaranya terdengar paling keras di ruangan itu, menceritakan kehebatannya dalam memimpin proyek di depan beberapa karyawan baru yang hanya bisa tersenyum canggung. Fikri selalu membanggakan dirinya sebagai manajer teladan yang kehadirannya tak tergantikan oleh siapapun. Ia merasa memiliki kekuasaan mutlak di gedung ini karena kakaknya adalah suami dari pemilik perusahaan. Berbekal status tersebut, ia seringkali datang sangat terlambat sesuka hatinya, pulang lebih awal sebelum jam kerja usai, dan seenaknya memerintah karyawan divisi lain untuk mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Para karyawan selama ini hanya bisa menundukkan kepala dan mengiyakan segala permintaannya, karena mereka terlalu takut kehilangan pekerjaan jika berani melawan kehendak Fikri. Kalian semua harus tahu, kalau bukan karena masukan dan strategi dariku, proyek perluasan pasar bulan lalu pasti sudah gagal total. Lucky, kakak kandungku, selalu berpesan kepadaku kalau perusahaan ini sangat membutuhkan orang dengan pemikiran cerdas sepertiku untuk terus maju. Ucap Fikri dengan dada membusung bangga, menyombongkan kebohongan yang sudah ia rangkai berkali-kali. Saat ia sedang menikmati tatapan kagum paksa dari para pegawai baru tersebut, pintu ruang istirahat tiba-tiba terbuka lebar. Kepala bagian personalia melangkah masuk dengan raut wajah tegang, diikuti oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap di belakangnya. Suasana ruangan yang tadinya penuh dengan bualannya mendadak berubah menjadi hening mencekam. Karyawan lain perlahan mundur, memberi jalan. Fikri menatap ketiga orang itu dengan dahi berkerut tajam, merasa sangat terganggu karena waktu pamer kekuasaannya disela begitu saja. Ada urusan apa kalian kemari? Kalian tidak lihat saya sedang sibuk memberikan pengarahan penting kepada para karyawan baru ini. Tegur Fikri dengan nada suara yang sangat angkuh dan merendahkan. Kepala bagian personalia tidak mempedulikan arogansi tersebut. Ia melangkah maju mendekati meja dan langsung menyerahkan sebuah dokumen pemutusan hubungan kerja kepada Fikri. Bapak Fikri, mulai detik ini juga, hubungan kerja Anda dengan perusahaan ini telah resmi berakhir tanpa syarat. Anda dipecat. Silakan kemasi barang-barang Anda sekarang juga dan tinggalkan gedung ini. Mata Fikri terbelalak lebar seakan tidak mempercayai pendengarannya sendiri. Ia segera berdiri dari tempat duduknya dan membanting dokumen itu ke atas meja hingga menimbulkan suara keras. Apa-apaan tindakan ini? Kalian semua sedang bercanda denganku? Kalian lupa siapa saya di sini? Saya ini adik dari Lucky, suami dari pimpinan kalian. Kalian sama sekali tidak punya hak dan wewenang untuk memecat saya sembarangan. Ini adalah perintah langsung dari Ibu Najwa. Anda juga tidak berhak mendapatkan uang pesangon sedikit pun. Petugas keamanan akan mengawal Anda membereskan barang di meja Anda dan memastikan Anda meninggalkan gedung ini tanpa membawa aset perusahaan. Jawab kepala bagian personalia dengan ekspresi wajah yang datar. Fikri langsung mengamuk mendengarnya. Ia menendang kursi di dekatnya hingga terjatuh dan berteriak-teriak menyebut nama kakaknya berulang kali. Ia mengancam akan menghancurkan karir kepala personalia tersebut. Namun kedua petugas keamanan itu bertindak jauh lebih cepat. Mereka memegang kedua lengan Fikri dengan cengkraman yang sangat kuat. Fikri berusaha meronta-ronta melepaskan diri dan terus memaki-maki dengan kata-kata kasar. Namun tenaganya sama sekali tidak sebanding dengan kedua petugas tersebut. Para karyawan lain yang berada di ruangan itu hanya menonton dalam diam. Banyak dari mereka yang saling berpandangan dan diam-diam merasa sangat senang sekaligus lega karena parasit paling menyebalkan di kantor mereka akhirnya disingkirkan dengan paksa. Petugas keamanan kemudian membawa Fikri kembali ke ruang kerjanya. Mereka mengambil sebuah kotak penyimpanan kosong dan memasukkan barang-barang pribadi Fikri dengan gerakan cepat, mengabaikan protes yang terus keluar dari mulut pria itu. Fikri masih terus berteriak mengancam bahwa ia akan membuat Najwa menyesali keputusan ini dan akan memecat balik semua orang yang berani menyentuhnya hari ini. Setelah kotak tersebut terisi penuh, petugas keamanan menarik paksa Fikri menuju pintu keluar utama di lantai dasar. Sepanjang lorong yang dilaluinya, semua mata karyawan memandang ke arah Fikri yang diseret layaknya seorang penyusup. Rasa malu yang luar biasa mulai menjalar panas di wajahnya. Namun gengsi dan keangkuhannya jauh lebih besar. Sesampainya di luar area gedung, petugas keamanan meletakkan kotak itu di dekat jalanan. Fikri merapikan pakaiannya yang kusut berantakan sambil menatap tajam penuh dendam ke arah gedung tempatnya bekerja. Ia segera merogoh sakunya untuk mengambil telepon genggam.
Ia harus segera menghubungi kakaknya dan melaporkan kejadian ini. Ia sangat yakin Lucky akan membereskan kekacauan ini dan menuntut Najwa untuk bersujud meminta maaf kepadanya. Fikri menekan nomor kontak kakaknya dengan jari yang gemetar menahan amarah yang meledak-ledak. Begitu panggilan tersambung, ia langsung menceritakan kejadian memalukan yang baru saja dialaminya dengan nada suara yang ditinggikan, memutarbalikkan fakta seolah-olah ia adalah korban ketidakadilan yang semena-mena. Di seberang telepon, suara Lucky terdengar menggelegar penuh kemarahan. Lucky merasa harga dirinya sebagai suami diinjak-injak oleh Najwa. Ia segera memanggil ibunya, Ibu Nilam, yang saat itu sedang berada di rumah bersamanya. Mendengar anak bungsunya diperlakukan dengan kasar dan diusir dari tempat kerjanya, Ibu Nilam meradang hebat. Ia mengutuk nama Najwa berkali-kali dan segera mengajak Lucky pergi menuju kantor untuk memberi pelajaran kepada menantunya tersebut. Kurang dari 1 jam kemudian, mobil yang dikendarai Lucky berhenti dengan rem mendadak di depan lobi gedung perusahaan. Lucky dan Ibu Nilam turun dari mobil dengan wajah merah padam, berjalan dengan langkah lebar menerobos pintu kaca utama. Petugas penerima tamu yang mencoba menahan mereka langsung didorong kasar oleh Lucky. Suasana lantai dasar yang tadinya tertib mendadak riuh oleh suara langkah kaki yang berat dan teriakan-teriakan penuh amarah. Karyawan yang sedang berlalu lalang menghentikan langkah mereka, terkejut melihat suami dari pimpinan mereka mengamuk di tempat umum. "Di mana Najwa? Panggil perempuan itu turun sekarang juga. Biar dia berhadapan denganku," teriak Lucky di tengah ruangan. Suaranya menggema memantul di dinding-dinding gedung. Ibu Nilam tidak mau kalah. Ia menunjuk-nunjuk ke arah meja resepsionis dengan tatapan mata yang sangat beringas. "Kalian semua panggil atasan kalian itu. Dia pikir dia siapa berani mengusir anakku. Istri durhaka. Dia sudah lupa siapa yang mengangkat derajatnya selama ini," teriak Ibu Nilam histeris, membuat beberapa karyawan menunduk ketakutan namun tetap mencuri pandang. Keributan itu segera sampai ke telinga asisten Najwa di lantai atas. Namun, bahkan sebelum asistennya melaporkan kekacauan tersebut, Najwa sudah mengetahuinya. Ia memantau situasi dari layar kamera pengawas di ruangannya. Dengan wajah yang sangat tenang dan tanpa menunjukkan sedikitpun rasa gentar, Najwa merapikan letak jilbabnya, mengambil dokumen di atas meja, dan melangkah keluar menuju pintu penghubung lantai. Ia turun ke lantai dasar dengan langkah kaki yang teratur. Begitu Najwa muncul di pandangan semua orang, suasana yang tadinya penuh dengan teriakan perlahan menjadi senyap. Seluruh pasang mata kini tertuju pada sosok direktur utama mereka yang berdiri tegak dengan aura kepemimpinan yang memancar kuat. Melihat menantunya muncul, Ibu Nilam langsung menerjang maju ke arah Najwa. Namun, 2 orang petugas keamanan dengan sigap menghalangi langkah wanita parubaya itu agar tidak menyentuh pimpinan mereka. Ibu Nilam meronta sambil menatap Najwa dengan penuh kebencian. "Istri durhaka, tidak tahu diuntung. Kenapa kamu memecat adikmu yang berprestasi itu? Fikri itu tumpuan keluarga kita. Dia yang membuat perusahaanmu ini maju. Beraninya kamu mempermalukan keluarga suamimu sendiri di depan banyak orang," jerit Ibu Nilam dengan suara yang melengking hingga terdengar ke sudut ruangan. Lucky ikut maju mendampingi ibunya. Ia membusungkan dadanya, mencoba menunjukkan dominasinya sebagai seorang suami di depan seluruh karyawan yang sedang menonton. "Kamu sudah gila, Najwa? Keputusan apa yang kamu buat ini? Fikri bekerja keras siang dan malam untuk proyekmu. Kamu memecatnya tanpa memberitahuku sama sekali. Kamu sama sekali tidak menghargaiku sebagai suamimu," bentak Lucky dengan jari telunjuk mengarah tepat ke wajah Najwa. Mendengar rentetan tuduhan tak berdasar tersebut, Najwa sama sekali tidak terlihat marah atau tersinggung. Sebaliknya, Najwa tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat tenang, namun mengandung nada meremehkan yang amat sangat dalam. Tawanya membuat Lucky dan Ibu Nilam terdiam sejenak, kebingungan melihat reaksi yang sama sekali tidak mereka duga. Najwa menghentikan tawanya, menatap Lucky dan Ibu Nilam secara bergantian dengan pandangan yang sangat tajam dan mengintimidasi. "Berprestasi? Bekerja keras siang dan malam?" Najwa mengulangi kata-kata Lucky dengan nada mengejek. "Kalian berdua sepertinya hidup dalam hayalan yang kalian ciptakan sendiri. Fikri tidak pernah memberikan kontribusi apapun selain menghabiskan anggaran secara diam-diam dan merusak sistem kerja di sini. Dan untuk menjawab pertanyaan kalian berdua," Najwa menjeda kalimatnya, memastikan suaranya terdengar oleh semua orang di ruangan itu. "Dia bukan keluargaku lagi. Untuk apa aku membuang-buang uangku demi menggaji parasit di perusahaanku sendiri?" Kalimat itu meluncur begitu mulus dan tajam, membuat wajah Lucky berubah menjadi sangat pucat. Ibu Nilam terkesiap.
Dadanya naik turun menahan amarah yang semakin memuncak mendengar anak kesayangannya disebut sebagai parasit. Jaga ucapanmu, Najwa. Dia itu adik suamimu. Darah daging keluarga ini. Berani-beraninya kamu berkata seperti itu. Najwa tidak merespons kemarahan mertuanya. Ia justru mengangkat tangan kanannya yang memegang sebuah dokumen. Dengan gerakan yang sangat santai, ia membuka lembaran demi lembaran dokumen tersebut. Suamiku? Keluarga ini? Najwa bertanya dengan nada retoris. Ia kemudian mengarahkan pandangannya lurus ke mata Lucky. Lucky, jangan berpura-pura menjadi pahlawan keluarga di sini. Bukankah 1 jam yang lalu, seorang kurir baru saja mengantarkan surat gugatan cerai darimu ke mejaku? Pernyataan Najwa bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Para karyawan yang sedari tadi menahan napas kini mulai berbisik-bisik satu sama lain. Fakta bahwa sang suami menceraikan pimpinan mereka membuka semua tabir kebingungan tentang alasan pemecatan Fikri. Lucky seketika kehilangan kata-kata. Rahangnya mengeras. Ia sama sekali tidak menyangka Najwa akan membongkar masalah perceraian mereka secara terbuka di depan ratusan pasang mata bawahannya. Lucky mengira Najwa akan menangis memohon di ruang tertutup, bukan menyerangnya balik di ruang publik. Ibu, tanyakan pada anak kebanggaanmu ini. Ucap Najwa beralih menatap Ibu Nilam yang kini terlihat kebingungan. Tanyakan padanya mengapa dia mengirimkan surat cerai kepadaku. Tanyakan padanya tentang wanita bernama Firda yang selama ini ia biayai dengan menggunakan uang hasil keringatku. Mendengar nama Firda disebut, mata Lucky melebar sempurna. Ia merasa telanjur basah dan rasa malunya berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Ia tidak peduli lagi dengan citranya. Cukup, Najwa. Kamu tidak usah memutarbalikkan fakta. Kamu yang selalu sibuk dan mengabaikanku. Ingat ini baik-baik, karena kita akan bercerai. Aku akan memastikan setengah dari aset perusahaan ini jatuh ke tanganku. Aku berhak atas harta itu karena aku suamimu. Ancam Lucky dengan urat leher yang menonjol keluar. Najwa kembali tersenyum dingin mendengar ancaman kosong tersebut. Ia membalikkan badannya, bersiap untuk kembali menuju ruang kerjanya. Sebelum melangkah pergi, ia menolehkan kepalanya sedikit ke arah Lucky. Silakan coba ambil jika kamu mampu. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan keluar dari ruang pengadilan dengan hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan. Bawa ibumu keluar dari gedung ini sekarang, atau aku akan meminta petugas keamanan menyeret kalian berdua menyusul adikmu di jalanan. Tanpa menunggu balasan dari Lucky, Najwa melangkah pergi meninggalkan mereka. Ketegasannya membuat nyali Lucky dan Ibu Nila mendadak menciut. Tersadar bahwa wanita yang selama ini mereka anggap penurut kini telah berubah menjadi lawan yang tidak bisa ditundukkan. Pintu utama perusahaan itu menjadi saksi awal mula kehancuran harga diri keluarga yang selama ini hidup menumpang dari kerja keras seorang Najwa. Setelah keributan di lobi utama mereda, Najwa melangkah kembali menuju lift khusus petinggi perusahaan. Pintu besi berlapis kaca itu menutup secara perlahan, membawanya naik menuju lantai paling atas tempat ruang kerjanya berada. Sepanjang perjalanan singkat di dalam kotak besi tersebut, pikiran Najwa melayang kembali ke masa-masa awal pernikahannya dengan Lucky. Dahulu, ia mengira bahwa Lucky adalah sosok pria yang bertanggung jawab dan mampu menjadi pendamping hidup yang sepadan. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat asli pria itu mulai terlihat. Lucky lebih suka menghabiskan waktu menikmati hasil kerja keras Najwa daripada berusaha membangun karirnya sendiri. Puncak dari segala kekacauan ini adalah ketika Lucky memaksa Najwa untuk menerima Fikri bekerja di perusahaan dengan posisi yang sangat strategis. Sesampainya di ruang kerja, Najwa langsung mengunci pintu dari dalam. Ia berjalan menuju sebuah lukisan besar yang menempel di dinding ruangan. Di balik lukisan pemandangan alam tersebut, tersembunyi sebuah lemari besi baja yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari dan sandi rahasia miliknya. Najwa meletakkan ibu jarinya pada pemindai, disusul dengan menekan kombinasi angka yang rumit. Pintu lemari besi itu terbuka dengan bunyi klik yang cukup keras. Dari dalam sana, Najwa mengeluarkan sebuah tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi. Dokumen tersebut adalah hasil pemeriksaan pembukuan secara menyeluruh yang ia perintahkan secara rahasia kepada sebuah tim pemeriksa keuangan beberapa bulan yang lalu. Najwa membawa tumpukan kertas itu ke atas meja kerjanya. Ia membalik halaman demi halaman yang berisi bukti nyata kebusukan Fikri selama menjabat sebagai manajer proyek. Selama ini, Fikri selalu membanggakan dirinya sebagai karyawan dengan deretan prestasi gemilang. Lucky dan Ibu Nilam selalu menggunakan alasan itu untuk menuntut berbagai fasilitas mewah dari Najwa. Namun, angka-angka di atas kertas ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda.
Fikri tidak pernah mencetak prestasi apapun. Semua pekerjaan yang ia tangani selalu berakhir dengan pembengkakan biaya yang sangat tidak wajar. Fikri dengan sengaja membuat berbagai perusahaan pemasok barang palsu. Ia memalsukan tanda tangan persetujuan, memanipulasi nota pembelian, dan menggelembungkan harga bahan baku hingga 3 kali lipat dari harga pasar yang sebenarnya. Selisih uang dari kecurangan tersebut mengalir deras ke rekening pribadi Fikri. Najwa menatap deretan bukti kiriman uang yang dilampirkan oleh tim pemeriksa. Uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk pengembangan bisnis justru dihabiskan oleh Fikri untuk menyewa tempat hiburan malam, membeli barang bermerek, dan mentraktir teman-temannya agar ia terlihat seperti orang kaya raya. Najwa selama ini menyadari adanya kejanggalan dalam laporan keuangan. Namun ia memilih diam dan menutupi semua lubang tersebut dengan uang pribadinya. Ia melakukan itu murni karena rasa hormatnya kepada Lucky sebagai seorang suami. Ia tidak ingin menghancurkan nama baik keluarga suaminya di mata para karyawan lain. Namun, kesabaran dan pengorbanan Najwa ternyata dibalas dengan air tuba. Lucky justru mengkhianatinya, menduakan cintanya, dan berani mengirimkan surat cerai kepadanya hari ini. Kini, tidak ada lagi alasan bagi Najwa untuk melindungi nama baik keluarga Benalu tersebut. Ia menghidupkan komputer jinjingnya dan menyambungkan perangkat tersebut ke jaringan internet. Ia membuka halaman pengiriman pesan elektronik. Dengan gerakan jari yang sangat cepat dan mantap, Najwa memindai beberapa halaman paling penting dari laporan pemeriksaan keuangan tersebut, termasuk catatan mutasi rekening bank yang menunjukkan aliran dana ilegal ke kantong Fikri. Ia melampirkan berkas digital itu ke dalam pesan elektronik yang ditujukan langsung ke alamat kontak pribadi Lucky. Pada bagian judul pesan, Najwa mengetikkan kalimat yang sangat singkat namun mematikan. Kalimat itu berbunyi tentang tiket masuk penjara untuk adik tercinta. Setelah memastikan seluruh lampiran masuk dengan sempurna, Najwa menekan tombol kirim tanpa ragu sedikit pun. Sementara itu, di sebuah tempat makan yang tidak jauh dari gedung perusahaan, Lucky sedang duduk berhadapan dengan Ibu Nilam. Napas Lucky masih memburu. Dadanya naik turun menahan amarah yang belum juga reda setelah dipermalukan di depan puluhan karyawan istrinya. Ibu Nilam tidak henti-hentinya mengomel, mengutuk Najwa dengan berbagai kata kasar dan sumpah serapah. Wanita parubaya itu masih tidak terima anak bungsunya diusir dengan cara yang sangat hina. Di tengah omelan ibunya, telepon genggam Lucky berbunyi singkat menandakan ada pemberitahuan pesan masuk. Lucky mengambil benda pipi itu dari atas meja dengan malas. Keningnya berkerut saat melihat nama Najwa tertera sebagai pengirim pesan elektronik tersebut. Dengan perasaan kesal dan niat mencari celah untuk kembali menyerang, Lucky membuka pesan tersebut. Namun, saat matanya mulai membaca kalimat demi kalimat dan membuka lampiran dokumen yang dikirimkan, wajah Lucky mendadak pucat pasi. Ia memperbesar tampilan layar teleponnya, memastikan bahwa ia tidak salah membaca deretan angka dan nama perusahaan yang tertera di sana. Jantung Lucky berdegup sangat kencang. Dokumen itu sangat terperinci, menyebutkan tanggal, waktu, dan jumlah uang perusahaan yang digelapkan oleh adiknya. Bukti aliran dana ke rekening Fikri juga terpampang nyata dan tidak bisa dibantah lagi. Lucky menelan ludah dengan susah payah. Ia memang tahu bahwa adiknya sering meminta uang tambahan untuk bersenang-senang, tetapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa Fikri berani mencuri dana perusahaan dalam jumlah yang sangat fantastis. "Ada apa denganmu? Wajahmu terlihat seperti orang ketakutan begitu. Apa yang dikirimkan oleh perempuan sombong itu?" Tanya Ibu Nilam yang menyadari perubahan drastis pada raut wajah anak sulungnya. Lucky tidak langsung menjawab pertanyaan ibunya. Tangannya gemetar memegang telepon genggam. Ia membaca paragraf terakhir dari pesan Najwa yang menyatakan bahwa seluruh bukti ini sudah diserahkan kepada tim pengacara perusahaan. Jika Fikri mencoba melawan putusan pemecatan atau Lucky berani menuntut pembagian kekayaan bersama, Najwa tidak akan segan-segan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencurian dan penipuan. Ancaman hukuman kurungan badan bertahun-tahun kini mengintai Fikri. Lucky menyadari bahwa posisinya saat ini sangat lemah. Seluruh keangkuhannya di lobi kantor tadi runtuh seketika. Ia mencoba memikirkan pembelaan untuk adiknya, namun fakta mutlak yang tersaji di layar teleponnya benar-benar menghancurkan argumennya. Lucky meletakkan telepon genggamnya di atas meja dengan gerakan yang sangat kaku. Ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, mencoba mencerna malapetaka hukum yang baru saja menimpa keluarganya. Angka-angka kerugian yang tercatat dalam dokumen tersebut sangat besar, jauh melebihi nilai seluruh barang berharga yang dimiliki Lucky secara pribadi saat ini. Jika Najwa benar-benar membawa masalah ini ke pengadilan pidana, Lucky tidak akan pernah sanggup membayar ganti rugi tersebut untuk membebaskan adiknya. Ibu Nilam yang mulai merasa tidak sabar segera merebut telepon genggam Lucky dari atas meja.
Meskipun penglihatannya sudah sedikit menurun karena usia, wanita parubaya itu berusaha keras membaca deretan tulisan di layar. Saat ia menyadari isi pesan tersebut adalah tuduhan kejahatan finansial terhadap Fikri, Ibu Nilam langsung membanting telepon genggam itu kembali ke atas meja hingga menimbulkan bunyi benturan yang keras. Ini pasti karangan belaka. Najwa sengaja mereka-reka semua deretan angka ini untuk menjebak adikmu karena dia sakit hati kamu menceraikannya. Perempuan itu benar-benar licik. Dia tidak ingin membagi hartanya denganmu sehingga dia menggunakan cara kotor seperti ini untuk mengancam kita mundur. Seru Ibu Nilam dengan suara bergetar karena emosi yang meluap-luap memenuhi kepalanya. Luki menatap ibunya dengan tatapan redup yang dipenuhi keputusasaan. Ibu, dokumen ini dilengkapi dengan bukti rincian kiriman uang langsung dari sistem perbankan. Tidak mungkin Najwa bisa membuat catatan perbankan resmi yang palsu. Fikri benar-benar mengambil uang itu. Ibu, adikku menghancurkan perusahaannya dari dalam dan meninggalkan jejak yang sangat jelas. Kamu jangan mudah tertipu oleh akal bulus istri durhakamu itu. Fikri anak yang patuh. Dia tidak mungkin melakukan kejahatan serendah itu. Kamu sebagai anak tertua harus membelanya bagaimanapun caranya. Jangan biarkan Najwa menindas dan menghancurkan nama baik keluarga kita. Bantah Ibu Nilam dengan keras kepala, sepenuhnya menolak kenyataan pahit yang terpampang jelas di depan mata. Luki tidak berdebat lebih jauh dengan ibunya. Pikirannya benar-benar kacau balau bagaikan benang kusut. Rencana awalnya untuk berpisah dengan Najwa, menuntut setengah dari seluruh kekayaan yang ada, dan hidup tenang bersenang-senang kini terancam hancur berantakan tanpa sisa. Ia merasa seolah-olah tanah tempatnya berpijak tiba-tiba terbelah dan menelannya ke dalam jurang terdalam. Alih-alih mendapatkan tumpukan kekayaan yang melimpah ruah, ia kini dihadapkan pada ancaman jerat hukum yang bisa membawa adik kandungnya merana di balik terali besi kapan saja Najwa menginginkannya. Luki sadar betul bahwa mantan istrinya itu tidak sedang menggertak kosong. Najwa adalah wanita yang penuh perhitungan tajam dan tidak pernah mengambil langkah menyerang tanpa amunisi yang mematikan. Di tengah kepanikan yang melumpuhkan akal sehatnya itu, Luki mendadak teringat pada janjinya untuk menemui Firda siang ini. Ia segera bangkit dari kursi tempatnya duduk, meninggalkan ibunya yang masih terus mengomel menyalahkan Najwa atas semua kejadian buruk yang menimpa hari itu. Di tempat yang berbeda, Firda sedang duduk manis menyilangkan kaki di sebuah sofa empuk yang berada di ruang tunggu sebuah pusat perbelanjaan barang mewah. Wanita berparas menawan itu terus memandangi pantulan dirinya di cermin rias kecil yang ia keluarkan dari dalam tas tangannya. Firda memoleskan sedikit pewarna bibir sambil tersenyum lebar membayangkan masa depan yang sangat memanjakan. Sejak awal mula menjalin hubungan terlarang dengan Luki, Firda selalu menanamkan pemikiran di kepalanya bahwa Luki adalah seorang pengusaha sukses kelas atas yang memiliki sumber kekayaan tidak terbatas. Luki tidak pernah ragu memberikan hadiah-hadiah berharga mahal, mengajaknya makan malam romantis di tempat-tempat mewah yang menguras kantong, dan selalu memberikannya fasilitas hidup tingkat tinggi yang sangat memuaskan. Ketika Luki mengabarkan melalui panggilan telepon bahwa ia akhirnya berani menekan Najwa dengan surat perpisahan pagi ini, hati Firda bersorak kegirangan bukan main. Ia mengira bahwa putusnya ikatan pernikahan itu akan membuat Luki berkuasa penuh atas seluruh harta yang dikumpulkan selama ini dan mereka bisa segera melangkah ke jenjang selanjutnya tanpa harus kucing-kucingan lagi. Tidak berselang lama kemudian, sosok Luki akhirnya muncul dari arah pintu kaca utama bangunan tersebut. Langkah kaki pria itu terlihat sedikit berat dan wajahnya tampak memancarkan kelelahan yang teramat sangat. Namun, Firda yang sudah terlanjur dikuasai oleh angan-angan kegembiraan dan keserakahan sama sekali tidak menyadari perubahan suasana hati yang melanda Luki. Ia segera berdiri dari duduknya dan menghampiri Luki dengan langkah kaki yang riang gembira. Firda langsung melingkarkan tangannya ke lengan Luki dengan gaya yang sangat manja, menyandarkan sisi kepalanya di bahu pria tersebut dengan bangga tanpa mempedulikan tatapan menilai dari beberapa pengunjung lain yang berlalu lalang di sekitar mereka. Sayangku, kamu menghabiskan waktu terlalu lama hari ini. Aku sudah menunggumu dari tadi sampai bosan rasanya. Bagaimana hasil akhir urusanmu itu? Kamu sudah melemparkan surat perpisahan itu tepat di wajahnya, kan? Perempuan angku itu pasti menangis memohon-mohon meratapi nasibnya memintamu supaya tidak ditinggalkan begitu saja. Ucap Firda dengan nada suara yang sengaja dibuat-buat manja seraya menatap wajah Luki dengan sepasang mata yang berbinar penuh harap. Luki berusaha memaksakan sebuah lengkungan senyuman di wajahnya yang terasa sangat kaku dan dingin. Ia sangat tidak ingin merusak suasana hati Firda saat ini, sekaligus ia merasa belum siap untuk menceritakan malapetaka memalukan yang baru saja terjadi di lantai dasar kantor Najwa maupun pesan ancaman mengerikan yang ia terima di telepon genggamnya. Gengsi dan kebanggaannya sebagai seorang pria yang selalu diagungkan oleh Firda terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia baru saja ditendang dan diinjak-injak harga dirinya.
Semuanya sudah beres dan berjalan lancar. Kamu tidak perlu mencemaskan urusan itu lagi. Mulai sekarang kita hanya perlu memusatkan pikiran pada rencana kebahagiaan kita berdua ke depannya. Jawab Lucky dengan suara yang terdengar sedikit tertahan, mencoba sekuat tenaga menyembunyikan badai kepanikan yang masih terus berkecamuk di dalam rongga dadanya. Mendengar jawaban meyakinkan tersebut, wajah Firda semakin berseri-seri memancarkan kemenangan semu. Kalau memang begitu ceritanya, hari ini kita wajib merayakannya secara besar-besaran. Aku sudah berkeliling melihat-lihat beberapa barang keluaran musim terbaru di toko barang luar negeri yang ada di sudut sana. Ada sebuah tas tangan yang desainnya sangat memukau dan aku sangat yakin benda itu akan sangat menunjang penampilanku saat kita pergi berlibur bersama nanti. Ayo kita melangkah ke sana sekarang juga. Tanganku sudah gatal tidak sabar ingin segera membawanya pulang. Seru Firda dengan semangat menggebu-gebu seraya menarik paksa lengan Lucky berjalan menuju deretan pertokoan eksklusif yang memajang berbagai produk bernilai fantastis. Lucky hanya bisa melangkah pasrah mengikuti tarikan kuat dari Firda. Di dalam benaknya yang semrawut, ia mulai menghitung-hitung sisa batas pembayaran pada kartu perbankan yang ia miliki di dalam dompetnya. Ia menanamkan keyakinan palsu di kepalanya bahwa kartu utama yang selama ini selalu ia andalkan masih memiliki sisa batasan yang sangat cukup untuk sekadar membelikan Firda 1 atau 2 barang mewah demi menjaga citranya hari ini. Sesampainya di dalam toko incaran Firda, wanita itu melesat cepat berkeliling dengan mata yang berburu. Ia langsung menunjuk sebuah tas berukuran sedang yang memiliki hiasan logam mengkilap, lalu memadukannya seketika dengan sepasang alas kaki berhak tinggi yang nilainya setara dengan pendapatan tahunan karyawan di tempat adiknya bekerja. Petugas pelayanan toko melayani mereka berdua dengan keramahan tingkat tinggi, membawakan barang-barang pilihan Firda menuju meja kasir pembayaran dengan senyuman lebar yang tidak pernah luntur dari wajahnya. Firda berdiri mendampingi meja kasir dengan postur tubuh yang sangat pongah, merasa berada di puncak dunia karena bisa berbelanja di tempat dengan harga mencekik ini tanpa perlu repot-repot melihat angka yang tertera pada label harganya. Lucky melangkah maju mengambil alih posisi pembayaran dan menarik keluar sebuah kartu perbankan dari dalam dompet kulitnya. Ia menyerahkan kartu tersebut kepada petugas kasir dengan gestur tubuh layaknya seorang penguasa harta. Petugas kasir menerima benda pipi itu dengan sangat sopan, lalu segera memasukkannya ke dalam celah mesin pembaca pembayaran, dan meminta Lucky dengan ramah untuk menekan nomor sandi rahasia pelindungnya. Lucky menekan tombol-tombol angka dengan cepat dan menunggu mesin tersebut mengeluarkan selembar kertas bukti transaksi. Namun, alih-alih memuntahkan kertas persetujuan, mesin elektronik tersebut justru mengeluarkan bunyi peringatan yang cukup nyaring dan mengganggu pendengaran. Layar kecil pada bagian atas mesin itu menampilkan deretan pesan penolakan transaksi secara sepihak. Petugas kasir mengerutkan keningnya sejenak melihat pesan tersebut, lalu segera mencabut kartu itu dan mencoba membersihkan bagian pembaca datanya dengan selembar kain lembut. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Bapak. Sepertinya sedang ada sedikit gangguan sambungan jaringan atau mungkin masalah pembacaan perangkat pada kartu Anda. Boleh saya meminta izin untuk mencoba memasukkannya sekali lagi? Tanya petugas kasir dengan nada yang sangat menjaga perasaan pelanggannya. Lucky mengangguk singkat, mulai merasakan gelombang ketidaknyamanan merayap di tengkuknya karena Firda mulai menatapnya tajam dengan penuh tanda tanya. Petugas kasir kembali memasukkan kartu ke dalam mesin dan Lucky kembali menekan kombinasi angka rahasianya untuk kedua kalinya dengan sedikit keraguan. Mesin kembali memproses pengiriman data selama beberapa belas detik yang terasa berjalan sangat lambat bagai siksaan. Sekali lagi, bunyi peringatan kegagalan yang sama terdengar nyaring memecah keheningan di sudut toko tersebut. Layar kembali menunjukkan pesan mutlak bahwa transaksi tidak bisa diproses. Wajah petugas kasir kini berubah menjadi sedikit tegang dan canggung menghadapi situasi ini. Maaf beribu maaf, Bapak. Kartu Anda kembali ditolak secara otomatis oleh sistem keamanan perbankan. Keterangan rinci di layar kami menunjukkan bahwa akses transaksi kartu ini telah dibekukan secara paksa oleh pihak pemilik rekening utamanya hari ini. Apakah kiranya Bapak berkenan menggunakan metode pembayaran menggunakan kartu jenis lain atau ingin menyelesaikan transaksi ini menggunakan uang tunai? Tanya petugas kasir dengan suara yang dilirihkan namun tetap cukup jelas untuk menusuk telinga Firda yang kebetulan berdiri merapat tepat di sebelah Lucky. Mendengar penjelasan gamblang dari petugas kasir tersebut, wajah Lucky seketika berubah warna menahan rasa malu yang teramat sangat menyiksa. Ia langsung merebut kembali kartu perbankannya dari tangan petugas kasir dengan gerakan yang kasar dan terburu-buru. Butiran keringat dingin mulai bermunculan membasahi dahinya. Pada detik inilah ia baru menyadari satu kenyataan pahit yang sebelumnya benar-benar luput dari jangkauan pemikirannya yang dangkal. Kartu tanpa batas yang selama ini selalu ia gesek sesuka hati untuk membiayai segala kemewahan hidupnya dan memanjakan Firda adalah fasilitas yang terhubung langsung dengan rekening induk atas nama Najwa.
Selama bertahun-tahun Najwa memang membiarkan Lucky menggunakan fasilitas tersebut tanpa pernah mempermasalahkannya. Namun hari ini, tepat setelah tantangan perpisahan itu dilayangkan dengan angkuh, Najwa bergerak sangat terukur dan efisien memutus total semua jalur perputaran uang yang menjadi urat nadi kehidupan Lucky. Coba tahan barangnya sebentar. Ini pasti murni kesalahan sistem dari pihak pusat layanan bank. Aku akan mencoba menggunakan kartuku yang satu lagi untuk menyelesaikannya. Ucap Lucky dengan getaran suara panik yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ia mengobrak-abrik isi dompetnya, mengeluarkan pilihan kartu pembayaran cadangan lain dan menyerahkannya kembali kepada kasir dengan tangan gemetar. Kejadian memalukan yang sama persis kembali terulang di depan mata. Mesin kembali menjerit menolak transaksi dan layar terus menampilkan pesan pembekuan akun tanpa ampun. Lucky menggeledah setiap sudut dompetnya, mencoba peruntungan dengan kartu ketiga, dan hasilnya tetap nihil tidak berubah. Seluruh sumber pendanaannya telah dipenggal tanpa menyisakan celah sedikit pun. Firda yang sejak tadi hanya dia mengamati rentetan kegagalan tersebut kini mulai kehilangan akal sehat dan batas kesabarannya. Wajah cerianya yang tadi bersinar kini berubah menjadi sangat kaku, masam, dan penuh dengan luapan kekecewaan. Harga dirinya sebagai seorang wanita yang selalu menuntut kesempurnaan ikut tercoreng habis-habisan melihat pria yang ia banggakan terlihat sangat kebingungan dan tidak berdaya sama sekali di hadapan pekerja toko barang mewah. Ada masalah apa sebenarnya ini semua? Lucky, kenapa sama sekali tidak ada satupun dari deretan kartumu itu yang bisa digunakan untuk membayar? Kamu selalu berkoar-koar bahwa kamu adalah pria penguasa harta. Tapi menyodorkan bayaran untuk barang sekecil ini saja kamu ditolak mentah-mentah berkali-kali. Kamu sengaja ingin meruntuhkan harga diriku di depan orang-orang ini. Desis Firda dengan nada suara rendah namun syarat akan tekanan amarah yang meledak. Sama sekali tidak mempedulikan kenyataan bahwa pelayan toko kini sedang mengawasi pertengkaran mereka berdua dengan tatapan iba bercampur keheranan. Sayang, aku mohon tolong tenangkan dirimu sedikit saja. Ini pasti hanyalah kesalahan teknis sementara dari bagian pemeliharaan bank. Aku berjanji akan segera menghubungi mereka untuk mengurus kekacauan ini secepatnya. Bagaimana kalau kita tunda saja dulu acara belanjanya hari ini? Besok kita pasti akan kembali lagi ke tempat ini dan melunasinya. Bujuk Lucky seraya berusaha meraih pergelangan tangan Firda untuk mengajaknya segera menyingkir keluar dari tempat terkutuk tersebut. Namun Firda dengan gerakan cepat menepis kasar sentuhan tangan Lucky dari kulitnya. Rasa malu yang menumpuk di dadanya sudah mencapai batas yang tidak tertahankan lagi. Besok katamu, kamu dengan gampangnya menyuruhku membatalkan barang-barang yang sudah kupilih dengan susah payah ini? Kamu dengar sendiri bukan apa yang dikatakan oleh petugas kasir tadi secara jelas. Aksesmu dibekukan langsung oleh pemilik utama. Jangan berani-beraninya kamu mengatakan bahwa selama ini semua uang yang kamu taburkan untuk memanjakanku murni berasal dari kantong istrimu itu. Kamu ini sebenarnya sama sekali tidak punya kemampuan menghasilkan uang sendiri. Teriak Firda lepas kendali tanpa lagi mempedulikan aturan kesopanan di tempat umum. Suara melengking Firda yang keras bergema membuat beberapa pelanggan kelas atas lain yang berada di dalam ruangan toko sontak menolehkan kepala mereka. Lucky merasa tubuhnya seperti ditelanjangi di tengah keramaian pengunjung. Tanpa berpikir panjang lagi, ia menarik paksa lengan Firda dengan cengkeraman kuat dan menyeret tubuh wanita itu keluar dari dalam bangunan pertokoan mewah tersebut dengan langkah yang setengah berlari menghindari tatapan tajam orang-orang. Sepanjang lorong bangunan yang megah itu, Firda tidak henti-hentinya mengomel panjang pendek dan terus meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari tarikan Lucky. Sesampainya mereka di pelataran area parkir kendaraan yang sepi pengunjung, Firda akhirnya berhasil menyentakkan tangannya hingga terlepas. Ia berdiri berhadapan menatap pria di depannya dengan pandangan mata yang memancarkan rasa jijik dan luapan amarah yang luar biasa. Kamu benar-benar pria pembohong kelas kakap. Kamu selalu menjanjikan kehidupan serba mewah tanpa batas setelah kamu berhasil membuang istrimu. Tapi kenyataan pahitnya kamu hanyalah pria tidak berguna yang bertahan hidup dengan cara menempel pada kekayaan perempuan lain. Jika kamu memang tidak punya sepeser uang pun di sakumu, untuk apa aku merendahkan diriku membuang-buang waktu berhargaku menemanimu selama ini? Bentak Firda dengan napas memburu naik turun menahan emosi yang meradang. Lucky berusaha mati-matian menenangkan wanita simpanannya itu, mengobrol berbagai janji manis bahwa ia pasti akan segera mendapatkan hak separuh kekayaan dari nilai perusahaan istrinya sesaat setelah sidang pengadilan menjatuhkan putusan. Ia memohon dengan sangat agar Firda bersedia sedikit bersabar dan tetap bertahan mendampinginya melewati masa krisis ini. Namun Firda sama sekali bukanlah tipe wanita pemaaf yang bersedia mempertaruhkan masa mudanya hanya berlandaskan pada rangkaian janji manis tanpa jaminan bukti nyata di depan mata. Firda mendengus keras membuang muka, membalikkan badannya dengan cepat,
dan melangkah pergi begitu saja meninggalkan Lucky berdiri mematung sendirian di bawah terik matahari pelataran parkir yang menyengat kulit. Lucky hanya bisa menatap punggung Firda yang perlahan menjauh dan menghilang dari pandangan matanya. Cita-citanya untuk merajut kehidupan baru yang bebas dan membahagiakan bersama wanita impiannya hancur berkeping-keping dalam hitungan jam. Di titik nadir inilah Lucky baru benar-benar terbangun dan menyadari bahwa tanpa keberadaan Najwa yang selalu menyokongnya di belakang layar, ia sama sekali bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Ia hanyalah cangkang kosong yang selama bertahun-tahun berlindung aman di bawah bayang-bayang perlindungan dan kesuksesan seorang istri, dan kini bayangan pelindung itu telah sepenuhnya ditarik mundur, membiarkannya terbakar hangus oleh kenyataan hidup yang sangat menyakitkan. Matahari bersinar sangat terik saat Lucky mengemudikan kendaraannya meninggalkan pelataran parkir pusat perbelanjaan tersebut. Tangannya mencengkeram kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih, melampiaskan seluruh rasa frustrasi dan harga diri yang hancur berkeping-keping. Penolakan dari Firda terus terngiang di telinganya, berputar-putar seperti kaset rusak yang menyiksa isi kepalanya. Lucky melajukan mobilnya membelah jalanan dengan kecepatan tinggi, mengabaikan rambu lalu lintas dan umpatan dari pengendara lain yang merasa terganggu. Tujuannya saat ini hanyalah satu, yaitu pulang ke rumah megahnya untuk mendinginkan kepala, merencanakan langkah hukum selanjutnya untuk membalas dendam kepada Najwa, dan menenangkan ibunya yang pasti masih dikuasai amarah. Lucky sangat yakin bahwa rumah mewah yang selama ini ia tinggali bersama Najwa adalah harta bersama yang tidak mungkin bisa diambil begitu saja. Ia merasa berhak penuh atas bangunan tersebut karena ia berstatus sebagai kepala keluarga. Namun, pemandangan yang menyambutnya saat ia membelokkan kendaraannya memasuki jalanan kawasan perumahan elit tersebut sungguh jauh dari bayangannya. Dari kejauhan, Lucky bisa melihat kerumunan kecil di depan pintu pagar besi tinggi rumahnya. Laju kendaraannya seketika melambat. Jantungnya kembali berdegup kencang saat matanya menangkap keberadaan tumpukan koper besar, puluhan kardus yang diikat tali, dan berbagai barang pribadi milik ibu dan adiknya yang teronggok begitu saja di atas trotoar luar pagar. Di samping tumpukan barang-barang tersebut, Ibu Nilam berdiri dengan wajah memerah, berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah beberapa orang pria berbadan tegap berseragam gelap yang menjaga ketat pintu gerbang yang terkunci rapat. Lucky segera mematikan mesin kendaraannya secara sembarangan, melompat keluar, dan berlari menghampiri ibunya yang tampak seperti kehilangan akal sehat. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa semua barang-barang kita dikeluarkan ke jalanan seperti ini?" Tanya Lucky dengan napas tersengal-sengal, menatap tumpukan pakaian, sepatu, dan perabotan kecil yang kini berserakan tidak beraturan di bawah terik matahari. Ibu Nilam langsung mencengkeram lengan baju Lucky begitu melihat anak sulungnya datang. Air mata kemarahan mengalir deras membasahi pipi wanita parubaya itu yang sudah mulai keriput. "Lucky, akhirnya kamu datang juga. Lihat apa yang dilakukan istri durhakamu itu. Dia mengirim preman-preman ini untuk mengusir ibu dari rumah anak ibu sendiri. Mereka mengeluarkan paksa semua barang-barang ibu dan juga barang-barang Fikri tanpa belas kasihan. Kamu harus bertindak. Lucky, usir mereka semua dari properti milik kita ini sekarang juga." Jerit Ibu Nilam histeris. Suaranya terdengar serak karena terlalu lama berteriak memprotes ketidakadilan yang ia rasakan. Mendengar aduan ibunya, emosi Lucky kembali mendidih. Ia membusungkan dada, melangkah maju mendekati pagar besi, dan bersiap untuk menghajar salah satu pria berbadan tegap tersebut. Namun, belum sempat ia mengangkat tangannya, seorang pria parubaya berkacamata dengan setelan pakaian resmi yang sangat rapi melangkah maju dari balik kerumunan penjaga. Pria itu menatap Lucky dengan tatapan datar yang sangat tenang, lalu membuka sebuah map tebal yang dibawanya. Pria itu adalah ketua tim penasihat hukum dari perusahaan yang dipimpin oleh Najwa. Ia berdeham pelan, memastikan suaranya terdengar jelas mengatasi keributan yang dibuat oleh Ibu Nilam. "Selamat siang, Bapak Lucky. Saya berada di sini atas perintah resmi dari klien saya, Ibu Najwa. Mulai detik ini, Anda beserta seluruh anggota keluarga Anda dilarang keras untuk melangkahkan kaki melewati batas pagar rumah ini. Seluruh barang pribadi milik Ibu Nilam, Saudara Fikri, dan juga pakaian-pakaian Anda telah kami kemaskan dengan hati-hati dan kami letakkan di luar area tanah milik klien kami," ucap pengacara tersebut dengan nada suara yang sangat datar dan menjunjung tinggi kaidah profesionalisme hukum. Lucky tertawa sumbang, sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi kepanikan yang mulai merayapi tengkuknya. "Anda ini pengacara macam apa? Anda tidak tahu hukum negara ini? Ini adalah rumah tempat saya tinggal bersama istri saya. Bangunan ini adalah harta bersama yang didapatkan selama masa pernikahan. Kalian sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengusir saya sebagai suami yang sah.
Saya bisa melaporkan tindakan kalian ini sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan. Ancam Lucky dengan urat leher yang kembali menonjol. Pengacara tersebut sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman kosong yang dilontarkan oleh Lucky. Ia menarik selembar kertas dari dalam mapnya dan memegangnya di depan wajah Lucky. Sayang sekali pemahaman hukum Anda sangat dangkal, Bapak Lucky. Silakan Anda perhatikan baik-baik dokumen sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan ini. Rumah megah ini sama sekali bukan harta bersama. Properti ini dibeli dan terdaftar sah di bawah nama perusahaan jauh sebelum Anda mengikat janji pernikahan dengan klien kami. Karena Anda baru saja melayangkan surat gugatan perpisahan dan sudah tidak lagi memiliki ikatan pekerjaan dengan perusahaan, maka Anda sepenuhnya kehilangan hak untuk menikmati fasilitas dari bangunan ini. Penjelasan telak itu seakan-akan memukul dada Lucky dengan sebuah palu godam berukuran raksasa. Pandangannya kosong menatap deretan kalimat hukum dan cap resmi negara yang tertera pada dokumen tersebut. Ingatannya kembali ke masa lalu, saat Najwa memang mengurus pembelian rumah ini menggunakan dana perusahaan untuk keperluan investasi. Lucky yang saat itu selalu disibukkan dengan kesenangannya sendiri sama sekali tidak pernah peduli untuk menanyakan rincian kepemilikannya, karena ia selalu merasa uang istrinya adalah uangnya juga. Kini, kecerobohannya tersebut berubah menjadi bumerang tajam yang menyayat lehernya sendiri. Ibu Nilam yang ikut mendengar penjelasan tersebut tidak mau menerima kenyataan. Ia meronta, berusaha menerobos barisan penjaga sambil memukulkan kedua tangannya ke jeruji besi pagar. Bohong! Kalian semua pasti sudah bekerja sama untuk menipu kami. Lucky adalah suami Najwa. Apapun yang menjadi milik perempuan itu otomatis menjadi milik anakku juga. Buka pintunya. Aku menolak pergi dari istana ini. Aku yang pantas tidur di ranjang empuk di dalam sana, bukan perempuan licik itu. Ratap Ibu Nilam dengan suara yang semakin memilukan, mengundang perhatian dari beberapa asisten rumah tangga tetangga yang diam-diam mengintip dari balik tembok mereka. Di tengah suasana yang sangat memalukan tersebut, sebuah kendaraan roda 4 berukuran panjang berwarna gelap melaju pelan dan berhenti tepat di seberang jalan, tidak jauh dari tempat tumpukan koper mereka. Kaca jendela bagian belakang perlahan bergerak turun ke bawah. Wajah Najwa yang sangat tenang dan anggun terlihat dari celah jendela tersebut. Ia menatap ke arah mantan ibu mertuanya yang sedang meratap di trotoar jalan dan ke arah Lucky yang berdiri mematung kehilangan daya. Pandangan mata Najwa tidak menyiratkan setitik pun rasa belas kasihan. Tidak ada dendam yang meledak-ledak. Hanya ada kedinginan yang membekukan darah. Ibu, berhentilah membuat keributan yang merendahkan martabat ibu sendiri di depan rumahku, ucap Najwa. Suaranya tidak terlalu keras namun ketegasannya mampu membelah udara siang yang panas itu. Lucky dan Ibu Nilam serempak menoleh ke arah sumber suara. Ibu Nilam langsung memelototkan matanya. Najwa, perempuan tidak punya hati. Berani-beraninya kamu memperlakukan ibu seperti ini setelah semua kebaikan yang ibu berikan padamu. Kebaikan apa yang ibu maksud? Najwa membalas dengan senyuman tipis yang sangat menusuk. Apakah kebaikan saat ibu menghina masakan saya setiap pagi? Atau kebaikan saat ibu memaksa saya membelikan perhiasan mahal setiap bulan dari hasil keringat saya yang siang malam bekerja? Ini bukan lagi istana bagi keluarga parasit. Ibu, ini adalah bangunan yang saya beli dengan kerja keras saya sendiri. Bawa anak kebanggaan ibu ini pergi jauh dari pandangan saya. Belajarlah hidup mandiri tanpa menumpang pada darah daging orang lain. Setelah mengucapkan kalimat penutup tersebut, Najwa memberikan isyarat kepada pengemudinya. Kaca jendela kembali bergerak menutup perlahan, dan kendaraan itu melaju mulus memasuki gerbang perumahan, meninggalkan Lucky dan Ibu Nilam yang tertinggal bersama kehancuran mereka di pinggir jalan. Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi itu kemudian tertutup rapat dengan suara debuman keras, mengunci rapat akses mereka terhadap kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati secara cuma-cuma. Tidak ada pilihan lain yang tersisa. Dengan perasaan hancur, terhina, dan kelelahan yang luar biasa, Lucky terpaksa mengangkat puluhan kardus dan koper-koper berat itu dan memaksakannya masuk ke dalam kendaraannya. Ibu Nilam tidak berhenti menangis terseduh-seduh sepanjang proses tersebut, terus meratapi nasib buruknya dan mengutuk Najwa tanpa jeda. Menjelang malam, karena seluruh akses keuangannya telah diputus total, Lucky hanya mampu membawa ibunya mencari tempat beristirahat di pinggiran kota. Mereka menyewa sebuah kamar pada sebuah penginapan sederhana yang tarif hariannya sangat murah. Tempat itu memiliki dinding yang tipis, kasur yang keras, dan kipas angin tua yang berderak berisik saat berputar. Ibu Nilam duduk di atas kasur usang tersebut sambil memeluk salah satu bantalnya, meratapi penurunan derajat hidupnya yang terjadi hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Di sudut ruangan yang sempit itu,
Lucky duduk memegang kepalanya dengan kedua tangan, menyadari bahwa permainan kotor yang ia mulai untuk menyingkirkan Najwa kini justru menguburnya hidup-hidup dalam jurang kemiskinan. Malam pertama di penginapan sederhana itu terasa bagaikan siksaan panjang tanpa ujung bagi Lucky dan keluarganya. Fikri, yang sepanjang hari bersembunyi karena ketakutan setengah mati dicari oleh pihak berwajib, akhirnya datang menyusul kakaknya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ruangan sempit berukuran kecil itu kini diisi oleh 3 orang yang memancarkan aura keputusasaan. Fikri tidak henti-hentinya mondar-mandir di depan tempat tidur, merancau tentang ancaman kurungan penjara yang dijanjikan oleh Najwa. Ia terus mendesak Lucky untuk mencarikan jalan keluar, meminta kakaknya mencarikan pengacara hebat atau segera membayar kembali uang perusahaan yang telah ia ambil. Namun Lucky hanya bisa membentak adiknya untuk diam, karena ia sendiri sama sekali tidak memiliki jalan keluar dari kebuntuan finansial ini. Keesokan paginya, setelah melewati malam tanpa memejamkan mata sedetik pun, pikiran Lucky kembali dipenuhi oleh rencana yang gegabah. Ambisi dan kesombongannya kembali menutupi akal sehatnya. Ia memutar otak memikirkan cara untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar secepat mungkin. Ia membutuhkan uang untuk menyewa pengacara hebat guna memenangkan persidangan pembagian harta nanti. Ia juga membutuhkan dana segar untuk mencegah adiknya dijebloskan ke dalam tahanan. Dan yang paling utama, ia ingin membuktikan kepada Firda bahwa dirinya bukanlah pria miskin yang tidak berguna. Dalam kondisi terdesak tersebut, Lucky mengambil keputusan paling fatal dalam hidupnya. Ia mengajak Fikri pergi menemui seorang pemberi pinjaman berbunga tinggi yang beroperasi di wilayah gelap pinggiran kota. Seseorang yang dikenal kejam menagih janji dan tidak segan menggunakan kekerasan fisik jika terjadi penunggakan. Mereka tiba di sebuah bangunan tertutup yang dijaga oleh beberapa pria berwajah sangar. Lucky, dengan sisa-sisa gaya angkuhnya yang ia paksakan, duduk berhadapan dengan sang pemodal. Lucky menceritakan bahwa ia sedang dalam proses perpisahan dengan seorang direktur utama sebuah perusahaan besar dan menjanjikan pengembalian berkali lipat dari bagian kekayaan yang akan segera ia menangkan di pengadilan. Ia bahkan menjaminkan bukti surat bukti kepemilikan kendaraan roda 4-nya sebagai jaminan awal. Sang pemberi pinjaman yang cerdik itu hanya tersenyum miring melihat keputusasaan di mata Lucky. Ia menyodorkan setumpuk lembaran perjanjian dengan syarat bunga harian yang mencekik leher. Tanpa membaca dengan teliti dan didorong oleh kebutaan akan uang instan, Lucky dan Fikri menandatangani dokumen tersebut. Hari itu, mereka membawa pulang segepok uang tunai, merasa lega sesaat tanpa menyadari bahwa mereka baru saja mengikat tali gantung di leher mereka sendiri. Sementara kedua kakak beradik itu merayakan uang pinjaman yang mereka anggap sebagai jalan keluar, Najwa menjalani hari-harinya dengan sangat produktif dan elegan. Perusahaannya berjalan jauh lebih stabil setelah benalu di dalamnya dibuang bersih. Siang itu, Najwa memiliki janji temu makan siang dengan salah satu klien penting di sebuah restoran mewah berbintang 5 yang terletak di pusat kota. Najwa hadir mengenakan setelan pakaian kerja yang sangat rapi, memancarkan kecerdasan dan wibawa yang membuat setiap mata yang melihatnya merasa segan. Setelah pertemuan bisnisnya selesai dan sang klien berpamitan, Najwa memutuskan untuk duduk sejenak menikmati hidangan penutup yang disajikan di atas meja. Secara tidak sengaja, sudut mata Najwa menangkap sebuah pemandangan yang sangat menarik. Di meja yang berada tidak jauh dari tempatnya duduk, terlihat Firda sedang duduk sendirian. Wanita simpanan mantan suaminya itu tampak sedang menikmati makanan mahal dari uang hasil pemberian orang lain, menyilangkan kakinya dengan gaya yang selalu ia anggap paling menawan di seluruh dunia. Sejenak, Najwa menimbang-nimbang apakah ia harus mengabaikannya saja. Namun, otak cemerlang Najwa dengan cepat menyusun sebuah strategi kecil. Ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan jika ia ingin menghancurkan mental Lucky sepenuhnya dari berbagai sisi. Dengan langkah yang tenang dan suara sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai pualam secara teratur, Najwa berjalan mendekati meja tempat Firda duduk. Firda yang sedang asyik memainkan telepon genggamnya mendongak ketika menyadari ada seseorang yang berdiri menjulang di depan mejanya. Senyuman di wajah Firda langsung luntur seketika berganti dengan tatapan permusuhan saat mengenali wajah Najwa. Ia memperbaiki posisi duduknya, berusaha menampilkan ketegaran semu di hadapan wanita sah yang selalu ia cemburui diam-diam. Ada keperluan apa Anda mendatangi meja saya? Jika Anda datang ke sini untuk melabrak saya dan memohon agar saya mengembalikan Lucky kepada Anda datang ke orang yang salah. Pria itu sendiri yang memilih saya, bukan saya yang memaksanya. Ucap Firda dengan nada suara yang ditinggikan, mencoba memancing perhatian pengunjung lain agar Najwa merasa malu. Najwa sama sekali tidak terpancing. Ia menarik kursi di hadapan Firda dan duduk dengan gerakan yang sangat berkelas, mengabaikan tatapan sinis wanita di depannya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan,
menatap sepasang mata Firda dengan senyuman yang sangat tenang namun mengandung misteri yang mengerikan. Memohon agar kamu mengembalikan Lucky. Najwa mengulangi kalimat Firda dengan nada lembut. Kamu sungguh memiliki tingkat kepercayaan diri yang patut dikagumi. Firda, aku justru datang ke sini untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu. Dahi Firda berkerut dalam, merasa kebingungan dengan arah pembicaraan ini. Ia sudah menyiapkan mental untuk saling adu mulut. Namun ketenangan Najwa justru membuatnya merasa terancam. Terima kasih untuk apa? Jangan bermain teka-teki denganku. Ketusnya tidak sabar. Terima kasih karena kamu sudah dengan sukarela mengambil tempat sampah yang memang sudah lama ingin aku buang dari dalam rumahku. Jawab Najwa dengan suara yang sangat pelan namun terdengar sangat tajam di telinga Firda. Aku hanya merasa sedikit kasihan melihatmu duduk sendirian di sini. Lucky pasti berjanji akan membelikanmu bumi dan isinya, bukan? Pria itu memang sangat pandai merangkai kata manis. Tapi, sebagai sesama wanita, aku merasa berkewajiban memberikan satu informasi kecil agar kamu tidak membuang masa mudamu secara sia-sia. Firda menelan ludah. Firasat buruk mulai menjalar di dadanya saat mengingat kejadian kartu yang dibekukan kemarin siang. Apa maksud perkataanmu itu? Lucky akan segera memenangkan persidangan dan membagi kekayaanmu denganku. Jangan mencoba menakut-nakutiku karena kamu takut jatuh miskin. Najwa tertawa pelan. Kekayaan? Harta yang mana yang kamu maksudkan? Firda, apakah kamu belum menyadari kenyataan yang sebenarnya? Seluruh rumah, kendaraan, dan uang yang selama ini Lucky pamerkan kepadamu adalah milik perusahaanku. Perjanjian pranikah kami mengikat semua itu dengan sangat ketat. Lucky tidak memiliki sepeser pun uang di namanya sendiri. Jika kamu bersamanya hanya karena berharap dia akan menjadi pria bergelimang harta setelah perpisahan ini, maka dengarkan baik-baik peringatanku. Saat ini, pria yang kamu puja-puja itu sedang menumpuk hutang berbunga tinggi hanya untuk menutupi gaya hidupnya. Mata Firda melebar sempurna. Napasnya tertahan mendengar kenyataan yang dilontarkan Najwa. Kamu berbohong. Kamu hanya cemburu. Silakan buktikan sendiri. Minta dia membelikanmu barang mewah hari ini tanpa menggunakan uang tunai hasil pinjaman yang cepat habis. Jika kamu tetap bersikeras bersamanya demi mengharapkan kemewahan finansial, kamu sama saja sedang memeluk batu nisan. Pria itu tidak memiliki masa depan selain tumpukan kewajiban membayar dan ancaman hukum yang menjerat adik kandungnya. Nikmatilah sisa waktumu bersamanya, sebelum para penagih pinjaman mulai mengetuk pintumu juga. Setelah membisikkan kalimat pamungkas yang mematikan itu, Najwa berdiri dari duduknya, merapikan pakaiannya, dan melangkah pergi meninggalkan restoran dengan keanggunan yang tidak tergoyahkan. Di belakangnya, Firda duduk mematung dengan wajah memucat. Selera makannya hilang seketika. Perkataan Najwa yang sangat meyakinkan meruntuhkan seluruh sisa keyakinan Firda terhadap janji manis Lucky. Benih keraguan yang tertanam kemarin kini tumbuh menjadi kepanikan yang nyata. Firda sadar bahwa ia harus segera menyusun rencana untuk melarikan diri sebelum ia ikut terseret dalam kehancuran pria yang ternyata tidak memiliki apa-apa tersebut. Peringatan Najwa bekerja dengan sangat sempurna, memutuskan rantai terakhir yang mengikat Lucky pada satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupnya. Hari yang paling ditunggu-tunggu sekaligus paling menegangkan akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar menembus kaca jendela gedung pengadilan agama yang berdiri kokoh di tengah kota. Bangunan peradilan itu sudah dipenuhi oleh banyak orang yang memiliki urusan masing-masing. Namun bagi Lucky, hari ini adalah hari penentuan nasibnya. Ia melangkah turun dari kendaraannya dengan dada membusung dan dagu terangkat tinggi. Berkat uang tunai dalam jumlah besar yang ia dapatkan dari peminjam berbunga tinggi beberapa hari yang lalu, Lucky berhasil menyewa seorang penasihat hukum yang cukup ternama. Ia juga mengenakan setelan pakaian resmi yang baru saja ia beli untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ia masih memiliki harga diri dan kekayaan. Di belakangnya, Fikri berjalan mengekor dengan langkah yang tidak kalah angkuhnya. Fikri sengaja ikut datang ke pengadilan hari ini dengan harapan bisa segera merayakan kemenangan kakaknya dan mendapatkan bagian dari harta rampasan untuk menyelesaikan masalah hukumnya sendiri di perusahaan. Tidak berselang lama, sebuah kendaraan berukuran besar yang sangat mewah berhenti tepat di depan anak tangga utama gedung pengadilan. Pintu kendaraan itu terbuka, dan Najwa melangkah keluar dengan keanggunan yang tidak tertandingi. Ia mengenakan setelan pakaian kerja yang sangat rapi dipadukan dengan balutan hijab yang disematkan secara sempurna, memancarkan aura kepemimpinan seorang direktur utama yang tidak mudah digoyahkan oleh badai apapun. Najwa didampingi oleh ketua tim penasihat hukum perusahaannya yang berjalan tepat di sampingnya sambil membawa sebuah tas kerja berisi tumpukan dokumen penting.
Ketika rombongan Najwa berpapasan dengan Lucky di lorong menuju ruang persidangan, Lucky sengaja melemparkan senyuman sinis yang penuh dengan nada ejekan. Namun, Najwa sama sekali tidak membalas provokasi murahan tersebut. Pandangan mata Najwa lurus ke depan, menganggap mantan suaminya itu seolah-olah hanyalah patung tidak bernyawa yang tidak pantas mendapatkan perhatiannya sedikitpun. Begitu pintu ruang persidangan ditutup rapat, suasana berubah menjadi sangat hening dan kaku. Majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan mengambil tempat duduk di depan, menatap kedua belah pihak dengan pandangan yang adil dan berwibawa. Setelah membuka persidangan secara resmi dan menanyakan kesiapan kedua belah pihak, Hakim Ketua memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat untuk menyampaikan tuntutannya. Penasihat hukum Lucky langsung berdiri dari tempat duduknya dan mulai membacakan rentetan alasan yang sudah mereka susun dengan sangat rapi. Penasihat hukum tersebut menyatakan bahwa Najwa adalah seorang istri yang terlalu sibuk mengejar ambisi duniawi, sering mengabaikan kewajibannya untuk melayani suami di rumah, dan tidak pernah memberikan ketenangan batin kepada Lucky. Berdasarkan alasan yang dibuat-buat tersebut, pihak Lucky secara meyakinkan menuntut pembagian harta kekayaan sebesar 50% dari seluruh aset yang ada, termasuk kepemilikan saham perusahaan utama, rumah tempat tinggal mereka sebelumnya, dan seluruh kendaraan yang dibeli selama masa pernikahan berlangsung. Lucky duduk bersandar di kursinya sambil menyilangkan kaki, merasa sangat puas mendengar pembelaan penasihat hukumnya yang terdengar begitu masuk akal dan memojokkan posisi Najwa. Ia sangat yakin bahwa majelis hakim akan mengabulkan seluruh permohonannya hari ini. Namun, saat giliran pihak tergugat diberikan waktu untuk berbicara, penasihat hukum Najwa bangkit berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Pria parubaya itu sama sekali tidak terlihat terintimidasi oleh argumen pihak lawan. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen asli yang telah dilegalisasi oleh lembaga hukum terkait. Dengan suara yang lantang dan artikulasi yang sangat jelas, penasihat hukum Najwa mulai mematahkan seluruh tuntutan Lucky satu persatu tanpa menyisakan ruang untuk bernapas. Hal pertama yang diserahkan kepada majelis hakim adalah dokumen perjanjian pemisahan harta kekayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lucky dan Najwa sebelum mereka mengikat janji pernikahan dahulu. Penasihat hukum membacakan pasal demi pasal yang menyatakan dengan sangat tegas bahwa seluruh usaha, aset bisnis, bangunan, dan pendapatan yang dihasilkan oleh Najwa murni menjadi hak miliknya secara pribadi dan sama sekali tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak suami dalam kondisi perpisahan apapun. Lucky terperanjat dari tempat duduknya. Matanya membelalak lebar menatap dokumen yang diserahkan ke meja hakim. Ia baru teringat bahwa bertahun-tahun yang lalu, saat ia masih berusaha mengambil hati Najwa dan berpura-pura tidak peduli pada harta, ia memang pernah menandatangani sebuah berkas tanpa pernah membaca isinya secara mendalam. Kebodohan masa lalunya itu kini menampar wajahnya dengan sangat keras. Belum sempat Lucky mencerna kehancuran rencana pertamanya, penasihat hukum Najwa kembali melancarkan serangan kedua yang jauh lebih mematikan. Ia mengeluarkan tumpukan bukti berupa cetakan lembar mutasi perbankan yang menunjukkan aliran dana dari rekening Lucky menuju rekening seorang wanita bernama Firda secara rutin setiap bulannya. Tidak hanya itu, bukti tersebut juga dilengkapi dengan puluhan lembar foto yang memperlihatkan kebersamaan Lucky dan Firda di berbagai tempat umum, termasuk bukti pemesanan penginapan kelas atas nama mereka berdua. Penasihat hukum Najwa memaparkan fakta bahwa kehancuran rumah tangga ini sama sekali bukan disebabkan oleh kelalaian Najwa dalam menjalankan perannya, melainkan karena perselingkuhan yang dilakukan secara terang-terangan oleh Lucky menggunakan uang yang bersumber dari fasilitas istrinya. Suasana ruang sidang mendadak berubah menjadi sangat tegang. Majelis hakim memeriksa seluruh bukti kuat tersebut dengan sangat teliti. Penasihat hukum Lucky yang sebelumnya berbicara dengan sangat lantang kini terdiam 1000 bahasa, menundukkan kepalanya karena ia sendiri tidak menyangka kliennya menyembunyikan fakta sepenting ini darinya. Lucky berkeringat dingin, seluruh persendiannya terasa lemas tidak bertulang. Ia menatap Najwa yang duduk berhadapan dengannya. Wanita itu hanya membalas tatapannya dengan raut wajah yang sangat datar dan dingin, mempertegas kedudukannya sebagai pemenang mutlak dalam pertempuran hukum ini. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, majelis hakim akhirnya mengetukkan palu keadilan. Tuntutan pembagian harta yang diajukan oleh Lucky ditolak seluruhnya tanpa ada yang tersisa. Lucky resmi kehilangan segala-galanya hari ini, tidak mendapatkan Rp1 pun dari kekayaan yang selama ini ia incar dengan penuh keserakahan. Persidangan pun ditutup secara resmi. Najwa berdiri dari tempat duduknya, bersalaman dengan penasihat hukumnya, dan melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Di lorong luar ruang persidangan, Fikri yang sudah tidak sabar menunggu sedari tadi langsung menghampiri pintu keluar. Ia mengira kakaknya akan keluar membawa kabar kemenangan yang membahagiakan. Namun, pemandangan yang tersaji di depan matanya sangat mengejutkan.
Lucky berjalan keluar dengan langkah gontai, wajah pucat pasi, dan tatapan mata yang kosong. Fikri hendak bertanya, namun sebelum ia sempat membuka mulutnya, 3 orang petugas berseragam dari pihak kepolisian tiba-tiba muncul dari arah ujung lorong dan langsung mengepung posisi Fikri. Para petugas tersebut menunjukkan surat perintah penahanan resmi. Salah satu petugas melangkah maju dan menjelaskan bahwa Fikri telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus penggelapan uang perusahaan dan pemalsuan laporan keuangan berdasarkan bukti kuat yang dilaporkan oleh pihak perusahaan Najwa beberapa hari yang lalu. Fikri tersentak kaget. Wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Ia meronta dan berteriak memanggil nama Lucky, memohon agar kakaknya segera menggunakan uang kemenangannya untuk membayar uang jaminan kebebasannya hari ini. Fikri meronta-ronta sekuat tenaga saat petugas mulai memegang kedua tangannya untuk memasangkan borgol besi. Namun Lucky sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Ia berdiri mematung di pinggir lorong, melihat adiknya ditangkap di depan matanya sendiri. Tenggorokannya tercekat. Ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk menolong Fikri. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri pun ia sudah tidak mampu. Najwa yang melihat kejadian itu dari kejauhan menghentikan langkahnya sejenak. Ia memperhatikan pemandangan hancurnya 2 bersaudara parasit tersebut dengan tatapan yang sangat puas. Hukuman yang setimpal akhirnya menjemput mereka yang tidak pernah tahu cara bersyukur. Setelah memastikan Fikri dibawa pergi oleh pihak berwajib, Najwa melanjutkan langkahnya meninggalkan gedung pengadilan tersebut tanpa pernah menoleh ke belakang lagi, menutup lembaran kelam dalam hidupnya secara permanen. Suasana di dalam tempat penginapan sederhana yang disewa oleh keluarga Lucky terasa sangat pengap dan menyiksa. Ibu Nilam duduk bersandar di dinding ruangan yang lembab, menunggu dengan penuh harap kedatangan kedua anak laki-lakinya dari persidangan. Wanita parubaya itu sudah merencanakan banyak hal di dalam kepalanya. Ia membayangkan akan segera pindah ke rumah baru yang mewah, membeli pakaian mahal, dan membalas penghinaan Najwa setelah Lucky berhasil memenangkan separuh harta kekayaan mantannya tersebut. Sambil menunggu, Ibu Nilam meminta Firda yang sejak pagi tadi datang berkunjung untuk menemaninya. Firda duduk di ujung kasur dengan gelisah. Pandangan matanya terus menyapu setiap sudut ruangan yang jauh dari kata mewah ini. Firda sebenarnya datang bukan untuk memberikan dukungan moral, melainkan untuk memastikan secara langsung apakah Lucky benar-benar memenangkan uang dalam jumlah besar hari ini, atau ia harus segera menjalankan rencana pelariannya. Menjelang sore hari, pintu kamar penginapan itu akhirnya terbuka dengan suara derit engsel yang menyedihkan. Lucky melangkah masuk ke dalam ruangan dengan kondisi yang sangat berantakan. Pakaian resminya kusut masai, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyiratkan keputusasaan yang sangat dalam. Ia berjalan tertatih-tatih lalu menjatuhkan tubuhnya begitu saja ke atas lantai beralaskan tikar tipis. Ibu Nilam langsung melompat dari tempat duduknya dan menghampiri anak sulungnya dengan senyuman lebar yang penuh antusiasme. Sama sekali tidak menyadari bahasa tubuh Lucky yang menunjukkan kehancuran total. Bagaimana hasilnya? Lucky, kamu sudah berhasil membuat perempuan sombong itu bertekuk lutut di pengadilan, kan? Kapan kita bisa segera mencairkan uang bagian kita dan pergi dari tempat yang bau dan kotor ini? Di mana Fikri? Kenapa adikmu tidak ikut pulang bersamamu untuk merayakan hari bersejarah ini? Cecar Ibu Nilam dengan rentetan pertanyaan yang mengalir deras tanpa henti. Lucky mengangkat kepalanya dengan sangat lambat. Pandangannya kosong menatap wajah ibunya. Semuanya sudah berakhir. Ibu, kita tidak memenangkan apa-apa. Perempuan itu sudah merencanakan semuanya sejak awal. Dokumen pemisahan harta mematahkan semua tuntutan kita. Dan Fikri, adikku baru saja dibawa pergi oleh petugas kepolisian sesaat setelah sidang ditutup. Najwa benar-benar menjebloskannya ke balik jeruji besi karena masalah penggelapan uang perusahaan itu. Pernyataan Lucky bagaikan petir yang menyambar tepat di dalam ruangan sempit tersebut. Ibu Nilam terkesiap hebat. Tubuhnya limbung ke belakang dan ia terpaksa berpegangan pada pinggiran tempat tidur agar tidak jatuh tersungkur. Matanya terbelalak tidak percaya mendengar kabar bahwa anak bungsunya yang selalu ia banggakan kini menjadi tahanan pihak berwajib. Ia mulai menjerit-jerit histeris, memukuli dada Lucky dengan kedua tangannya yang keriput, menyalahkan anak sulungnya yang dianggap tidak becus melindungi adiknya sendiri dari kekejaman Najwa. Suasana di dalam kamar itu seketika berubah menjadi sangat kacau balau, penuh dengan tangisan dan teriakan saling menyalahkan satu sama lain. Di tengah kekacauan yang memekakan telinga tersebut, Firda yang sejak tadi hanya dia menyimak akhirnya menyadari bahwa dugaannya selama ini benar 100%. Lucky telah benar-benar hancur dan tidak memiliki sisa kekayaan sedikit pun. Pria itu kini hanyalah seorang pengangguran yang dililit hutang. Firda tidak ingin ikut tenggelam bersama kapal yang sudah karam ini.
Dengan gerakan yang sangat berhati-hati agar tidak memancing perhatian ibu dan anak yang sedang bertengkar hebat itu, Firda memundurkan langkahnya mendekati meja kecil di sudut ruangan. Matanya menatap tajam ke arah sebuah tas kecil peninggalan Ibu Nilam yang setengah terbuka. Di dalam tas tersebut, terdapat sebuah kotak bludru yang berisi beberapa perhiasan emas sisa milik Ibu Nilam yang berhasil diselamatkan saat mereka diusir dari rumah megah tempo hari. Tanpa membuang waktu sepeser pun, Firda memasukkan kotak perhiasan itu ke dalam tas tangannya sendiri. Ia kemudian menyelinap keluar dari kamar penginapan itu dengan langkah tanpa suara, meninggalkan Lucky dan keluarganya menuju kehancuran mereka sendiri. Beberapa saat setelah Firda berhasil melarikan diri, suara gedoran keras yang sangat kasar terdengar dari arah pintu depan kamar penginapan. Pintu yang terbuat dari kayu tipis itu ditendang dari luar hingga terbuka lebar. 4 orang pria berbadan besar dengan wajah yang sangat menyeramkan menerobos masuk ke dalam ruangan sempit tersebut. Mereka adalah para penagih hutang utusan dari pemodal gelap tempat Lucky meminjam uang kemarin. Para penagih itu rupanya sudah mendengar kabar tentang kekalahan telak Lucky di meja pengadilan. Mereka tidak ingin mengambil risiko kehilangan uang mereka dan memutuskan untuk langsung menagih pengembalian hari ini juga beserta seluruh bunga hariannya. Di mana uang bos kami, Lucky? Kamu berjanji akan membayar lunas hari ini setelah menang sidang. Tapi kami dengar kamu kalah total dan sama sekali tidak membawa pulang uang sepeser pun. Serahkan uang pinjaman itu sekarang juga sebelum kami menghancurkan semua tulang di tubuhmu. Ancam ketua penagih hutang tersebut seraya mencengkeram kerah pakaian Lucky dan mengangkat tubuh pria itu hingga kakinya sedikit melayang dari atas lantai. Lucky ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar hebat menghadapi ancaman kekerasan fisik yang sangat nyata di depan matanya. Ia memohon dengan suara bergetar agar diberikan tambahan waktu beberapa hari untuk mencari uang pengganti. Namun para penagih hutang itu sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Mereka melemparkan tubuh Lucky ke dinding dengan sangat keras hingga pria itu meringis kesakitan memegangi punggungnya. Melihat nyawa anaknya terancam, Ibu Nilam merangkak maju memohon ampun, mencoba menyerahkan kotak perhiasan emas miliknya sebagai jaminan sementara. Namun saat wanita tua itu membongkar isi tasnya, ia mendapati bahwa kotak perhiasannya telah lenyap tidak berbekas. Ia baru menyadari bahwa Firda telah menghilang bersamaan dengan sisa harta terakhir yang mereka miliki. Kenyataan pahit itu membuat Ibu Nilam hampir pingsan karena terguncang. Para penagih hutang yang merasa dipermainkan semakin marah, mereka mengacak-acak seluruh isi ruangan, mengambil paksa telepon genggam, jam tangan, dan barang berharga apapun yang tersisa pada diri Lucky, lalu memberikan batas waktu akhir hingga esok pagi sebelum mereka kembali melakukan tindakan yang lebih kejam. Setelah para penagih hutang itu pergi meninggalkan ruangan yang kini hancur berantakan, Ibu Nilam menangis terseduh-seduh di atas lantai. Kesombongan dan keangkuhan yang selalu ia pelihara selama ini akhirnya runtuh tidak bersisa. Ia menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari penderitaan ini hanyalah belas kasihan dari mantan menantunya. Tanpa mempedulikan rasa malu, Ibu Nilam bangkit berdiri dan berlari keluar menuju jalanan. Ia menumpang kendaraan umum termurah dengan sisa uang recehan di sakunya, menuju gedung perusahaan tempat Najwa bertahta. Sesampainya di lobi utama perusahaan yang megah tersebut, Ibu Nilam tidak lagi berteriak marah seperti kedatangannya yang pertama. Penampilannya yang kotor dan berantakan membuat para karyawan memandangnya dengan rasa heran. Ibu Nilam nekat menerobos masuk dan bersikeras memohon untuk bertemu dengan Najwa. Kebetulan sekali, saat itu Najwa baru saja turun dari lantai atas dan bermaksud keluar gedung untuk sebuah urusan. Melihat Najwa muncul, Ibu Nilam langsung berlari menghampirinya, menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai pualam yang dingin tepat di depan ujung sepatu Najwa. Najwa, tolonglah kami. Ibu memohon ampun padamu. Ibu sadar ibu sangat salah selama ini. Kembalilah pada Lucky. Bebaskan Fikri dari tahanan kepolisian. Tolong bayarkan hutang-hutang Lucky. Nyawanya sedang terancam. Ibu berjanji akan menjadi mertua yang baik dan menuruti semua perkataanmu. Tolong selamatkan keluarga kami dari kehancuran ini. Isak Ibu Nilam sambil memegang ujung celana panjang yang dikenakan Najwa. Suasana lobi menjadi sangat sunyi. Semua mata tertuju pada pemandangan yang sangat memilukan tersebut. Namun, Najwa yang berdiri menjulang di atas wanita parubaya itu sama sekali tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Wajahnya tetap datar. Sepasang matanya menatap tajam ke arah Ibu Nilam tanpa memancarkan setitik pun kehangatan atau belas kasihan yang diminta. Maafkan saya, Ibu. Tapi perusahaan ini tidak melayani permohonan sumbangan untuk orang asing. Apalagi untuk mereka yang telah berusaha menghancurkan hidup saya dari dalam. Perbuatan kalian memiliki hasil akhir yang harus kalian tanggung sendiri. Jangan pernah kembali lagi ke gedung ini,
Atau saya akan meminta pihak keamanan untuk menyeret Anda keluar dengan cara yang sangat memalukan. Ucap Najwa dengan nada suara yang membekukan jiwa. Ia menarik kakinya perlahan dari cengkeraman Ibu Nilam, melangkah pergi menembus pintu kaca otomatis, dan membiarkan wanita parubaya itu meratap sejadi-jadinya di lantai tanpa ada satupun orang yang bersedia mengulurkan tangan untuk menolongnya. Hari-hari berikutnya berjalan bagaikan mimpi buruk yang tidak pernah berakhir bagi pihak yang dahulu penuh dengan kesombongan. Fikri yang kini mendekam di balik dinginnya jeruji besi harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar tuduhan penggelapan uang perusahaan. Pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menyeluruh terhadap barang-barang pribadi milik Fikri dan juga memeriksa ruang kerja sisa miliknya, mereka menemukan sebuah bukti kejahatan baru yang sangat memberatkan. Di dalam sebuah laci rahasia yang terkunci rapat, petugas menemukan beberapa bungkusan kecil berisi obat terlarang. Penemuan obat terlarang tersebut seketika mengubah status hukum Fikri dari pelaku kejahatan keuangan menjadi tersangka kasus kepemilikan barang haram yang diancam dengan hukuman kurungan sangat panjang. Kabar penemuan obat terlarang ini mematahkan seluruh sisa harapan Fikri untuk bisa menghirup udara kebebasan dalam waktu dekat. Ia kini meringkuk di sudut sel tahanan yang gelap dan lembab, mengenakan seragam tahanan yang kasar, berbaur dengan para pelaku kejahatan keras lainnya yang selalu memandangnya dengan tatapan mengancam. Tidak ada lagi kebanggaan sebagai seorang manajer proyek, tidak ada lagi pakaian bermerek yang membalut tubuhnya, yang tersisa hanyalah rasa takut yang terus-menerus menggerogoti kewarasannya setiap kali malam tiba. Sementara itu, kehidupan Lucky di luar sana sama sekali tidak lebih baik dari adiknya. Setelah malam panjang yang penuh dengan teror dari para penagih hutang berwajah beringas, Lucky terpaksa membawa ibunya melarikan diri secara diam-diam pada dini hari sebelum matahari terbit. Mereka meninggalkan penginapan sederhana tersebut tanpa membawa barang apapun selain pakaian yang melekat di badan, karena semua barang berharga telah dirampas secara paksa. Lucky hidup dalam ketakutan yang luar biasa, bersembunyi dari satu tempat singgah murah ke tempat singgah murah lainnya, selalu menoleh ke belakang setiap kali berjalan karena merasa terus diawasi oleh orang-orang suruhan pemodal gelap tersebut. Ia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tempat berlindung yang aman, dan beban merawat Ibu Nilam yang kini sering jatuh sakit-sakitan akibat tekanan pikiran semakin memperparah penderitaannya. Pria yang dahulu selalu berjalan dengan dada membusung dan merendahkan orang lain itu kini harus mengais sisa makanan di rumah makan murah dan menahan rasa lapar demi menyuapi ibunya yang terus-menerus meratapi kehilangan Fikri dan Firda. Kehancuran ini benar-benar menguras habis seluruh sisa kewibawaan dan kewarasan yang pernah Lucky miliki. Di tengah penderitaan kedua saudara tersebut, Najwa justru melangkah dengan sangat tegap menapaki jalan kesuksesannya. Perusahaan yang ia pimpin mengalami lonjakan keuntungan yang sangat luar biasa setelah semua kebocoran dana berhasil ditutup dan iklim kerja menjadi jauh lebih sehat tanpa kehadiran parasit yang selalu menuntut hak tanpa pernah menjalankan kewajiban. Namun, sebelum Najwa benar-benar menutup lembaran masa lalunya secara permanen, ia merasa ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan untuk memberikan penegasan mutlak kepada orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Pada suatu pagi yang mendung, Najwa meminta pengemudi pribadinya untuk mengantarkannya menuju gedung kantor kepolisian tempat Fikri ditahan. Najwa masuk ke dalam bangunan peradilan tersebut dengan langkah yang sangat anggun dan tenang, mengisi buku daftar kunjungan, dan meminta izin kepada petugas penjaga untuk bertemu dengan mantan adik iparnya. Petugas membawa Fikri keluar dari sel tahanan menuju sebuah ruangan pertemuan khusus yang dibatasi oleh jeruji besi tebal. Ketika Fikri melangkah masuk, penampilannya sungguh membuat siapapun yang melihatnya akan merasa iba sekaligus ngeri. Tubuhnya menjadi sangat kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat, dan wajahnya dipenuhi oleh memar-memar kebiruan akibat perkelahian dengan sesama tahanan di dalam sel. Saat mata Fikri menangkap sosok Najwa yang duduk menunggunya dengan postur tubuh yang sangat berwibawa, seketika itu juga Fikri menjatuhkan dirinya ke atas lantai dingin. Ia merangkak mendekati jeruji besi pembatas, menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang kehilangan arah. Tangannya yang gemetar berusaha menggapai-gapai dari balik jeruji besi, memohon secercah belas kasihan dari wanita yang dahulu selalu ia hina dan ia pandang sebelah mata. Najwa, aku mohon tolong aku. Cabut semua laporan itu. Keluarkan aku dari tempat neraka ini. Aku tidak sanggup lagi berada di sini. Mereka semua menyiksaku setiap hari. Tolong katakan kepada polisi bahwa obat terlarang itu bukan milikku. Katakan bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Aku berjanji akan menjadi pesuruh di perusahaanmu seumur hidupku tanpa dibayar asalkan kamu mau membebaskanku. Aku mohon, ampuni kesalahanku. Ratap Fikri dengan suara yang sangat parau dan putus asa. Air matanya bercampur dengan ingus membasahi wajahnya yang kotor. Najwa sama sekali tidak memundurkan posisi duduknya. Ia menatap kejatuhan mantan adik iparnya itu dengan sepasang mata yang sangat tenang,
tanpa sedikit pun keraguan atau rasa iba yang membekas di hatinya. Ia membiarkan Fikri menangis dan mengemis selama beberapa menit, membiarkan gema keputusasaan pria itu memenuhi seluruh penjuru ruangan pertemuan. Setelah tangisan Fikri mulai mereda karena kehabisan napas, barulah Najwa membuka suaranya. Nada bicaranya sangat pelan, datar, namun ketajamannya mampu menembus langsung ke dasar tulang rusuk pendengarnya. Aku datang ke tempat ini hari ini bukan untuk mendengarkan janji kosongmu, apalagi untuk menyelamatkanmu dari jurang kehancuran yang kamu gali dengan kedua tanganmu sendiri. Aku datang hanya untuk melihat secara langsung hasil akhir dari segala kesombongan yang selalu kalian banggakan selama ini. Kamu dan kakakmu mengira bahwa kebaikanku adalah sebuah kelemahan yang bisa kalian eksploitasi selamanya. Kalian memakan hasil keringatku, berlindung di balik kekuasaanku, namun di saat yang bersamaan kalian menusukkan belati pengkhianatan tepat di punggungku. Fikri menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha menyangkal meskipun ia tahu semua perkataan Najwa adalah kebenaran yang mutlak. Kami salah, kami benar-benar buta. Tapi kamu adalah keluarga kami. Najwa, bukankah keluarga harus saling memaafkan dan menolong di saat sulit? Kata keluarga sudah kehilangan maknanya sejak kakakmu membawa wanita pemakan harta itu ke dalam kehidupan pernikahan kami, dan sejak kamu dengan sadar mencuri uang yang aku kumpulkan dengan susah payah untuk membeli obat terlarang yang merusak akal sehatmu. Kalian bukan keluargaku. Kalian hanyalah benalu yang harus dipotong hingga ke akar-akarnya agar pohon utamanya bisa kembali tumbuh subur. Nikmatilah sisa hidupmu di balik jeruji besi ini, Fikri. Ini adalah bayaran yang sangat pantas untuk setiap kebohongan dan pengkhianatan yang kalian tanam di masa lalu. Setelah mengucapkan kalimat penutup yang membekukan jiwa tersebut, Najwa bangkit berdiri dari kursi kayunya. Ia merapikan pakaiannya yang sama sekali tidak berkerut, membalikkan badannya, dan melangkah keluar dari ruangan pertemuan tanpa pernah menoleh ke belakang lagi meskipun Fikri terus berteriak memanggil namanya dengan jeritan yang sangat menyayat hati. Najwa berjalan melewati lorong kepolisian dengan perasaan yang sangat lega, seolah-olah seluruh beban berat yang bertahun-tahun menghimpit pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Tanpa Najwa ketahui, di luar gedung kepolisian tersebut, Luki sedang berdiri bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Luki bermaksud datang untuk mencari tahu nasib adiknya, namun nyalinya terlalu kecil untuk masuk ke dalam. Ketika matanya melihat sosok Najwa keluar dari pintu utama gedung, napas Luki seketika terhenti. Ia melihat mantan istrinya itu berjalan dengan sangat anggun, memancarkan kecantikan dan ketegaran yang jauh lebih bersinar dibandingkan saat mereka masih bersama dahulu. Najwa masuk ke dalam kendaraannya dengan pelayanan yang sangat hormat dari pengemudinya. Luki melihat pantulan dirinya sendiri di genangan air kotor pinggir jalan. Wajahnya terlihat sangat menua, pakaiannya lusuh penuh noda debu, dan badannya kurus kering kurang gizi. Pada detik yang sangat menyakitkan itulah, dinding penyesalan meruntuhkan seluruh pertahanan jiwa Luki. Ia menyadari dengan sepenuh hati bahwa ia telah membuang permata yang sangat berharga demi memungut sekerikil batu jalanan yang berbisa. Ia telah menghancurkan kerajaan perlindungannya sendiri demi kebanggaan palsu yang kini menjerumuskannya ke dalam penderitaan tanpa akhir. Luki jatuh berlutut di atas tanah yang kotor, menangis dalam diam menahan rasa sakit di dadanya yang terasa seolah-olah dikoyak-koyak oleh tangannya sendiri. Waktu terus bergulir tanpa henti, membawa perubahan yang sangat nyata bagi mereka yang terus melangkah maju dan meninggalkan hukuman yang sangat pahit bagi mereka yang menanam keburukan. 1 tahun telah berlalu sejak hari di mana pengadilan meresmikan perpisahan antara Najwa dan Luki. Dalam kurun waktu 12 bulan tersebut, roda nasib berputar menunjukkan keadilan yang sangat sempurna. Perusahaan yang dipimpin oleh Najwa melesat jauh melampaui segala target keuangan yang pernah direncanakan. Tanpa adanya hambatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Najwa berhasil membuka banyak cabang baru di berbagai wilayah dan mulai merambah pasar luar negeri dengan sangat meyakinkan. Kinerja luar biasanya sebagai seorang pemimpin perusahaan wanita membuat namanya dikenal luas di kalangan dunia usaha. Puncak dari segala pencapaian gemilang tersebut terjadi pada suatu malam perayaan yang sangat megah. Najwa diundang sebagai tamu kehormatan dalam sebuah acara penghargaan bergengsi bagi para tokoh pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Malam itu, Najwa tampil memukau bagaikan seorang ratu yang bertahta di puncak kejayaannya. Sorot lampu kilat dari berbagai media massa terus-menerus menangkap setiap langkah keanggunannya saat ia berjalan di atas karpet merah menuju panggung utama. Ketika pembawa acara menyebutkan namanya sebagai pemenang penghargaan utama untuk kategori pemimpin perusahaan paling teladan, seluruh hadirin di dalam ruangan mewah tersebut berdiri memberikan penghormatan dan tepuk tangan yang sangat meriah. Najwa melangkah naik ke atas panggung dengan senyuman yang sangat tenang dan penuh wibawa. Ia menerima piala penghargaan yang terbuat dari kristal tersebut dengan kedua tangannya,
lalu melangkah menuju mimbar untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Suaranya terdengar sangat mantap, mengalirkan semangat dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup yang sangat mendalam. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kerjanya yang luar biasa, dan secara tersirat ia juga menyampaikan pesan tentang keberanian untuk melepaskan segala hal buruk yang menghambat langkah menuju kemajuan. Di saat Najwa sedang berdiri di bawah gemerlap cahaya lampu panggung dan menerima penghormatan dari ratusan orang penting, suasana yang bertolak belakang terjadi di sebuah pasar induk tradisional yang sangat kotor dan becek pada malam hari yang sama. Lucky memanggul sebuah karung beras berukuran sangat besar di pundaknya yang kini kurus dan terbakar matahari. Keringat bercucuran deras membasahi wajah dan pakaiannya yang sudah sobek di beberapa bagian. Setelah kehilangan segalanya dan terus-menerus diburu oleh para penagih hutang, Lucky tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sebagai tenaga kasar harian angkut barang untuk sekadar mendapatkan upah yang hanya cukup untuk membeli makan esok hari. Setiap hari ia harus menerima bentakan dari mandor pasar, diabaikan oleh teman-teman lamanya yang dulu sering ia traktir, dan hidup dalam ketakutan yang tidak pernah reda. Ia harus bekerja banting tulang dari pagi hingga malam hari, menukarkan tenaga fisiknya yang semakin melemah dengan lembaran uang kertas bernilai sangat kecil. Kehidupan Ibu Nilam pun sama memprihatinkannya. Wanita paruh-baya yang dahulu selalu menuntut pelayanan layaknya seorang permaisuri itu kini tinggal menyendiri di sebuah ruangan sewa sederhana di pinggiran permukiman padat penduduk. Ruangan itu sangat sempit, hanya cukup untuk meletakkan sebuah kasur lantai tipis dan sebuah lemari pakaian kecil. Ibu Nilam menghabiskan hari-harinya dengan duduk melamun di depan pintu, memandangi jalanan sempit yang dipenuhi anak-anak berlarian, meratapi nasibnya yang berubah drastis menjadi sangat mengenaskan. Kesehatannya semakin hari semakin menurun, batuknya tidak kunjung sembuh karena tidak memiliki uang untuk pergi berobat ke tempat layanan kesehatan. Setiap kali ia makan makanan seadanya yang dibawakan oleh Lucky, ingatannya selalu berputar kembali ke masa-masa di mana Najwa selalu menyiapkan hidangan lezat dan mahal di atas meja makan rumah mewah mereka. Penyesalan yang tiada tara terus-menerus menggerogoti hatinya, menyadari bahwa mulut tajamnya dan keserakahannya lah yang mendorong keluarganya ke dalam jurang kemiskinan yang menyiksa ini. Ia sangat merindukan kehadiran Najwa, namun ia sadar bahwa pintu pemaafan itu telah tertutup rapat selamanya. Malam itu, setelah selesai menurunkan puluhan karung barang muatan dari atas bak kendaraan, Lucky duduk beristirahat di sebuah warung makan pinggir jalan yang sangat sederhana. Seluruh otot tubuhnya terasa mati rasa karena kelelahan yang sangat ekstrim. Ia memesan segelas minuman hangat murah dan sebungkus nasi dengan lauk seadanya untuk mengganjal perutnya yang sejak siang belum terisi makanan sama sekali. Pemilik warung makan tersebut sedang menyalakan sebuah layar televisi tabung berukuran kecil yang menempel di sudut atas ruangan. Saluran televisi itu sedang menyiarkan secara langsung acara malam penghargaan pengusaha teladan. Lucky awalnya tidak mempedulikan siaran tersebut. Pandangannya kosong menatap piring makannya sambil menghitung sisa kepingan uang logam di dalam sakunya untuk biaya perjalanan pulang menemui ibunya. Namun, perhatian Lucky mendadak terpaku saat ia mendengar suara yang sangat familiar mengalun dari pengeras suara televisi tersebut. Suara yang sangat tenang, tegas, dan penuh dengan wibawa. Lucky mengangkat kepalanya dengan lambat dan menatap ke arah layar televisi. Jantungnya seakan-akan berhenti berdetak saat itu juga. Di layar kaca tersebut, terpampang wajah Najwa secara penuh. Wanita yang pernah menjadi istrinya itu terlihat begitu bersinar, berkelas, dan dihormati oleh semua orang. Lucky mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan oleh Najwa dalam pidato kemenangannya. Matanya tidak berkedip menatap senyuman elegan yang menghiasi wajah wanita tersebut. Banyak orang bertanya kepada saya, apa rahasia di balik lompatan keberhasilan perusahaan ini dalam 1 tahun terakhir? Ucap Najwa dari layar televisi. Pandangan matanya menatap lurus ke arah kamera seolah-olah sedang berbicara langsung kepada jiwa-jiwa yang pernah mengkhianatinya. Jawabannya sangat sederhana. Kegagalan terbesar dalam hidup adalah terus-menerus berusaha mempertahankan orang-orang yang tidak tahu arti kata berterima kasih. Ketika Anda memiliki keberanian yang kuat untuk membuang benalu yang menggerogoti energi dan harta Anda, maka Anda memberikan ruang yang luas bagi diri Anda sendiri untuk tumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat kokoh dan tidak terkalahkan. Kunci kesuksesan adalah membersihkan lingkaran kehidupan kita dari pengkhianatan. Mendengar kalimat penutup pidato tersebut, pertahanan emosi Lucky runtuh seketika. Sendok yang ia pegang terlepas dari tangannya dan jatuh bergemerincing menabrak piring. Ia menutupi wajahnya yang kotor dengan kedua telapak tangannya yang kasar dan penuh kapalan. Di tengah keramaian warung pinggir jalan yang berisik, di bawah keremangan lampu jalanan yang berkedip-kedip, Lucky menangis terseduh-seduh meratapi kebodohannya yang paling nyata. Ia meratapi harga dirinya yang hancur, masa depannya yang gelap gulita, dan kehancuran keluarganya yang tidak bisa diperbaiki lagi.
Sementara itu, dari layar televisi, riuh tepuk tangan hadirin mengiringi senyuman Najwa yang melambangkan kemenangan keadilan yang mutlak. Cerita ini membuktikan dengan sangat jelas bahwa kesabaran seseorang yang baik memiliki batas, dan ketika batas itu dilewati, pembalasan terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan membiarkan para pengkhianat itu hancur oleh keburukannya sendiri sementara sang tokoh utama melesat menggapai puncak kebahagiaan yang sejati. Penonton yang menyaksikan perjalanan panjang ini pun merasakan kepuasan batin yang luar biasa, menyadari bahwa setiap perbuatan buruk pada akhirnya akan menemukan hukuman yang paling setimpal.